kalau yang mau ultra, emang benar-benar niat ultra, itu nanti pasti ada saatnya mental itu jatuh. Jadi gimana cara kita memang harus survive di race itu. Nah ini Thor 330 selama 6 hari. Jadi setiap harinya harus berapa? Harus 55 kilo saja. Kalau UTMB harus 85 kilo. Jadi sebenarnya race ini lebih santai. Gitu. Nah, gunung itu dipanggilnya Giants, makanya Tour de Giants. Nah, kenapa kalau di luar UTMB juga sama Thor itu COP awal itu selalu ketat. Habis itu longgar di belakang. Ngantuk aja harus tetap bisa jalan. Kalau saya ya, itu kalau udah ngantuk banget saya baru bisa tidur di semak-semak. Bener ngantuk banget. Ya itu sama beku, saya juga bangun-bangun beku. Nah, justru hari kelima aku kesel itu, mana saljunya di sini? Aduh, ini aku nggak boleh, nggak boleh lebih cepat dari 130. Nanti aku kepengen yang 50. Saking senangnya itu sapi-sapi itu aku aja ngobrol. Ini halu. Kalau Mister cedera nggak, Mbak? Strategi awal udah ada atau go with the flow? Go with the flow. Last lap, 6 minutes, 17 seconds. Last pitch, hands in correct, not outside. $18K in, trail ends. This would be a sweet spot to come back to. Halo, welcome to Koros. Balik lagi di episode selanjutnya. Kali ini kita ngelanjutin dari perbincangan dari Cisanti tadi ya kan, di UTMB. Kita udah ngomong soal bahas UTMB, terus aku bilang kita akan ngundang 2 orang atlet tim Koros lagi. Ini Mas John dan Koensis. Halo. Semua. Nah, ini ada fun fact ini. Aku pun tahu Cici dari Koensis waktu itu. Jadi, iya, aku tahunya kan Cici bilang sama aku UTMB aja. Iya, UTMB aja. Gimana aku mau ikut UTMB? Oh, oke Ci, gitu. Nah, terus fun fact-nya tuh aku ketemu sama Kensis tuh lupa ketemu atau di chat ngomong, ternyata Cisanti pun juga ikut Thor gitu. Iya. Loh, seriusan kok? Bukannya kemarin cuma UTMB? Enggak kok, ikut Thor lagi. Waduh, ini nggak ngomong nih. Akhirnya fun fact-nya Cisanti pun back to back UTMB dan back to back Thor juga. Kayak gitu. Tapi kayaknya menjadi host aja, boleh nanyain Mas John sama Koensis. Ya karena Cici udah pernah kan, yang di tahun lalu kan. Terus di tahun ini balik lagi. Lanjut dari pembicaraan yang soal UTMB, Cici kan hanya gap dari UTMB ke Thor kan hanya 2 minggu tuh. Dari selesai, Cici 2 minggu masih lanjut, nggak pulang-pulang di sana. Jadi warga kampung di sana ya kan. Sampai akhirnya Cici ikut lanjut Thor dan ketemu sama Mas Jun sama Koensis juga kan. Kayak gitu. Nah, mungkin juga kita bisa ceritain dulu, Ci. Background Thor tuh kayaknya masih banyak banget sih setauku, dan memang yang aku tahu ya, memang Thor itu kita di Indonesia so far ya saat ini baru hanya 4 orang yang baru finish berarti dong. Iya, Ya kan? benar. Sama Pertamanya Kang HW, cowok pertama. Hendra Wijaya ya. Dan Cici, Iya. perempuan pertama, dan lagi. Terus baru di tahun ini jadi sama Mas John dan Koensis. Iya, benar. Nah itu pasti kan banyak juga teman-teman kan Thor juga yang nggak tahu. Thor itu sebenarnya apa sih, Ci? Thor itu sebenarnya? Thor the Giant ya, dia namanya sih Thor the Giant, bahasa Inggrisnya sih nggak bahasa itunya Thor the Shang, bahasa Inggrisnya Thor the Giant. Jadi itu kan TDG apa Thor itu kan di salah satu wilayah Italia namanya Aosta. Nah, Aosta itu dia lembah, terus dia dikelilingi berbagai macam gunung Alps gitu. Nah, gunung itu dipanggilnya Giants, makanya Tour de Giants. Jadi ngelilingi gunung-gunung yang mana di tengah-tengahnya itu kota Aosta. Jadi kayak ada kota di lembah gitu atau Iya. dikelilingi sama pegunungan-pegunungan. Iya. Gunungnya tinggi-tinggi. Waduh. 2000-an ke atas. Ada yang 3.000. 3.000, ya, 2000. Jadi bisa dari Thor TDG itu kurang lebih sama, Ci. Thor experience itu kayak gitu. Nah, terus
untuk TOR itu ada kualifikasi khusus kayak UTMB yang tadi sebelumnya kita bahas nggak Ci? Kayak stone kayak gitu, ada nggak? Nggak ada, yang ini nggak ada. Coba deh. TOR itu malah lebih gampang. Kenapa tuh Mas? Daftarnya itu lebih gampang, dia nggak pakai kualifikasi race dan lain-lain. Hah? Tinggal daftar aja. Ivan aja bisa daftar sekarang. Iya. Oh, betul. Masa sih? Jangan Ci. Beneran. Bener. Dan biaya pendaftarannya cuma 200.000 Mas Ivan. Awalnya. Ya benar sih benar. Iya, 10 euro, benar, 10 Benar. euro. Oh jadi kayak buat kita memastikan untuk ngebalotnya lah bahasa. Bener, balotnya. Kalau udah terima baru beda lagi. Beda lagi. Oh iya, tapi kamu bisa daftar. Iseng aja gitu Ci. Iya. Kategori mana dulu. Soalnya dapet. Gak cuma iseng-iseng aja berarti. 200.000 gitu daftar. Iya. Daftar, Berarti 200.000. tapi dia nggak perlu harus cek itu Mas. Apa namanya? Kalau kita kan Indo, ngelampirin. iya ada kayak sertifikat gitu, link apa? Nggak Enggak. ada. Langsung ya udah daftar aja gitu. Nah, berarti bener-bener pure apa ya udah luck aja di situ berarti kan. Pure kesadaran diri. Kalau 330 kilo itu ya jauh gitu. Iya. Oh. Jadi mungkin ya organisernya itu juga paham orang yang bakal daftar ini orang yang sudah mampu. Gitu. Yang bukan cuma iseng Bukan nyoba cuma nekat gitu Ya, kan. finisher 10K, dia finisher Aduh. 20K gitu. Enggak, kayaknya mereka udah kayak yang nggak siap itu, mereka tahu bakal at the end nggak, ya tanggung jawab sendiri kali ya, Tanggung jawab kayak sendiri. kayak bener-bener udah dewasa ya dewasa aja gitu. Ya udah daftar ya pasti kan kalian mampu gitu secara fisiknya kan ibaratnya. Iya. Tapi kan ini kan memang kemarin juga tahun lalu Cici juga kan TOR tuh 330 Iya. ya kan. Aku sempet cek-cek juga memang ternyata kayaknya di tahun lalu tuh yang 4,5 itu nggak ada Ci ya. Apa baru tahun ini? Yang 450 ya? Udah ada, karena Oh tahun udah ada, tahun Kang lalu juga. Hendra udah pernah ikut Yang 450 juga. tahun 2023 pas aku UTMB. Dia Iya. lanjut dari Iya, benar. lanjut dari ini kan, lanjut dari 2023. sepeda. Oh, tapi di Ini bawah tahun pertama kayaknya Kang Hawi ikut Tahun 2023. tahun pertama tuh langsung 450. Bukan, maksudnya tahun pertama 450 itu keluar. Baru muncul, Oh, baru iya, kategori iya. baru, kategori Hmm. baru. Oh ya, kayaknya tahun 2023 kategori pertama 450. Tapi TOR ini sini tuh ada kategori yang 2 digit aja nggak sih? Ada. Ada. Oh, ada kan? Ada. Dia ada Sama yang kayak- 100. Sama kayak UTMB. Jadi 130. kayak ada yang kategori pendeknya, menengah, terus tinggi. Berarti nggak harus 330 dong. Kalau teman-teman mau nyoba juga berarti kan, oh gue ikut TOR nih. Tapi padahal kagak yang TOR 330 gitu maksudnya. Yang berapa puluh pun ada gitu. ada. Ada. Itu juga sama, sistem semuanya nggak balot. Atau gimana? Ya itu kita nggak tahu. Kita Oh nggak tahu, karena baru kita- nyobain TOR. Kita harus tanya panitianya berarti kan. Ya, yang itu nggak tahu apakah first come first serve. Jadi sekali daftar dapat atau mesti ngebalot. Ya kita nggak tahu ya. Nah, iya, khusus Gimana, Kok? untuk TOR 330 itu awalnya kan pendaftarannya gampang banget. Kok. Nah, aku yang kaget itu slotnya ada 1100 untuk kategori 330. Hah? Slotnya itu 1100 untuk kategori 330. Nah, kan sedangkan kalau di sini itu yang ikut 170 aja biasa di bawah 100. Iya pasti benar. Itu slotnya 1100. Ya udah pede lah. Ini pasti dapat nih gitu. Karena mungkin nggak sebanyak animo di Indonesia yang untuk kategori gede-gede gitu Iya. kan Dan ibaratnya. ternyata yang daftar 2000. 2.500 kalau nggak salah. Jadi yang keterima cuma separuhnya. Iya benar. 2.500 yang mau Iya. daftar. Nah kok ngebalot pertama itu dapat. Dapat pertama. Mas John juga sama. Ya, sama. Nah Cisanti yang Aku yang tolak. dia dapat. Ada Dan itu satu makanya- lagi yang perlu kita sebutin, ya satu lagi. Apa tuh? Ada satu lagi yang daftar juga. Orangnya maksudnya Ya, ikut. orang Indonesia. Jadi ada 4 orang dari Indonesia yang daftar. Yang keterima Mas John sama Quincy. Dulu di awal. Iya. Cici sama satunya siapa tinggal apa? Tolak. Ci? Salam. Oh, Salam. Abdul Salam. Dia juga itu daftar juga bareng sama Cici dan Iya. Cici sama Abdul Salam tuh ditolak. Iya. Terus kok Cici bisa ikut lagi? Karena ternyata dia buka 3 kali. Pertama kali balot pertama, terus yang backup. Aku juga nggak dapat backup nih. Aku nggak tahu si Abdul Salam dapat backup nggak ya. Apa tuh backup tuh, Ci? Jadi ada cadangan, reservation, cadangan lah. Aku nggak dapat nih yang cadangan. Nah yang ketiga itu dikasih limited bips sehari untuk daftar. Dari kalau orang-orang yang ketolak tuh masih ada chance lagi. Masih ada edar jadi cadangan. Jadi yang pertama kan keterima belum tentu bayar ya. Jadi bisa mikir-mikir dulu, terus nggak bayar, terus jatuh kedua. Oh masuk kayak tadi Mas Jun ya bilang daftar aja dulu 200.000 Ya. nanti Ya. kalau udah terima kita ada bayar lagi bener-bener udah pastikan. Betul, Nah. mau dibayar atau enggak, nanti kalau yang enggak, slotnya bisa dilelang lagi. Oh. Dikasih yang kedua nih yang Yang cadangan tadi. Iya. Baru masuk yang ketiga tadi. Ketiga, Cici bilang. ya ini yang war nih, war tiket nih. Nah, Antara ketiga. bisa jadi langsung masuk yang pertama atau di cadangan juga berarti. Atau yang kayak aku nggak dapat pertama, nggak dapat kedua.
yang sisa terakhir itu mungkin slot sisa banget lah gitu. Sisa banget lah, Ini kayak- sisa 20 ya udah buka lu cepet-cepetan deh. Bener, gitu. bener. Tapi ngebalut juga tetap sistemnya. Enggak, cepet-cepetan. Cepet-cepetan bayar. Bener, cepet bayar. Oh, berarti udah gak perlu barat lagi dong yang Nggak ketiga. perlu. Oh, oke. Jadi limited bips, ya kan tadi Cohensis bilang ada 1.100, kuotanya masih ada nih. Betul. 50 kali. Ya udahlah, cepet-cepetan aja daripada ribet. Ntar pakai bolot-bolot lagi nggak mau bayar, ribet kan. Jadi berarti ibaratnya sisaan yang tadi tuh mungkin ada orang-orang yang di pertama tuh ada Nggak bayar. yang nggak bayar. Yang kedua nggak bayar juga. Atau nggak dia, aduh kayaknya nggak jadi lah ini udah, Ya. biarin aja kasih gitu. Ya. Meskipun udah kena banget gitu ibaratnya. Oh, nah aku penasaran Yang penting kuota penuh. penasaran kan Cici pertama kali tahun lalu itu mungkin tahu dari Kang Hawe atau gimana Ci? Tahu deh Kang Hawi. Nah terus kalau Mas Jona sama Cohensis tahu dari Saya udah tahu dari Kang Hawi dari juga. Kang Hawe juga. Cuman mau daftar di tahun 2024, saya ngerasa masih belum mampu. Oh gitu. saya sadar Oh enggak diri. ngomong gini. Merendah. Iya. Merendah. Gitu. Belum ada waktu kali Mas. Merendah, Besok ya? mau udah bisa lah. Merendah. Belum dapat izin. Oh gitu. Kalau Bapak juga sama kok. Aku pengen udah taunya dari dulu ya pas Kang Hawi Ikut ikut ya pas Kang Hawi ikut ngikutin juga habis itu tahu kan. Tapi dari dulu aku nggak terlalu tertarik lomba berhari-hari 6 hari kan. Ya. Soalnya bawaannya banyak. Iya Terus sih, benar. aku juga males kan bawa ini gitu. Tapi ternyata dilihat-lihat lagi Thor itu WS-nya bagus sekali kayak UTMB gitu. Iya. Bahkan aku merasa bawaanku itu lebih ringan dari UTMB gitu. Benar. Karena mandatorinya lebih sedikit. Reasonable. Lebih sedikit dan diserahkan ke kita gitu. Maksudnya nggak ada cek-cek segala macem gitu. Nah, benar-benar diserahkan dan lebih rendah, WS-nya bagus gitu. Jadi kita nggak perlu bawa banyak-banyak. Nah, itu kan 330 kilo tuh kok. Aku berapa kali kan udah dari story ya bertiga kan. Kayak dropback tuh itu bisa lebih dari satu atau memang hanya tetap satu sih dropback itu? Jadi drawbacknya itu satu. Ah. Bagusnya di mereka itu drawbacknya satu, mobile. Oh, misalkan lagi di WS yang pertama nih, ngambil enggak WS apa Jadi ya? gini, Dropback pertama gimana Mas? Coba. Anggap aja ada live base namanya kan, itu WS besar. WS Oke. besar yang untuk drawback itu ada di KM 50, 100, 150, 200, 240 sama 280-an. Oke. Nah, ada 6 live base ini itu hanya satu drawback. Oh, Jadi satu drawback apapun yang kita butuhin di situ. Jadi nanti di KM 50 kita ambil, masukin lagi yang enggak, pindah lagi sama panitia ke 100. oh jadi orang mah udah kelar nih soal dropback, orangnya lari, nanti yang Dropbacknya punya itu dibawain dibawain sama ke panitia, ke ke WS lagi, next-nya. ke dropback selanjutnya Dropback tempatnya. selanjutnya. Oh. Nah, lebih detailnya gini, lebih detailnya pas kita masuk di KM 50 ya, masuk ke WS besar. Ah. Terus kan mereka lihat bib kita, terus langsung tuh tasnya udah ada nomor bib masing-masing, tas kuning. Langsung dikasih, habis itu kita ambil baju-baju atau makan, udah kita boleh makan dulu, boleh tidur dulu, ganti baju segala macam. Nah, pas udah selesai, tas itu kita bawa lagi ke pintu keluar. Nah, kita taruh di pintu Jadi check keluar, out. artinya udah check out. Dan di sanalah panitia akan bawa itu ke 50 kilo berikutnya. Gitu. Oh, gokil berarti kalau gitu. Dari awal dikasih dropback 50 liter. Iya makanya aku Liter. besar banget itu tasnya. Iya. Logistiknya memang luar biasa Iya. mereka handlingnya. Jadi untuk pelari sangat simple ya, karena dropbacknya satu, kita bisa akses gitu. Jadi nggak nyiapin 5 dropback. Ya itu makanya aku pikir tuh ya pan dropback kan banyak 330 tuh kita berarti butuh keperluan soal makan atau ya pakaian segala macam butuh Iya. kan banyak kan. Makanya aku pikir tuh ada 5 gitu. Ternyata satu bisa. Satu. Dia pun udah alur Iya. ya flow-nya tuh udah dia tentuin bagus itulah ibaratnya. Kapasitas tempatnya pun sebenarnya dibatasin karena mereka kasih tas itu di awal, jadi semuanya sama tuh kapasitasnya. Jadi pasti udah bakal sama semua gitu kan. Tapi Iya. kalau yang kayak gitu dibarengin semua sama kategori-kategori yang lain atau memang hanya 330 aja? 330 aja. Kayak gitu, 330 dibedain. aja. Enggak Kecuali Ada yang 450 juga Iya. tas biru aku lihat. kalau lokasinya Yang sama. donasi ya. di lokasi si dropback kayak gitu Mas. Nah, lokasi drawbacknya sama-sama dilewatin di dua kategori itu 30-30 dan 450. Jadi sama-sama drawback di situ. Jadi ada tas kuning dan juga tas biru. Oh, tapi aku pengen nanya deh dari Cici dari Kwesi sama Mas Jon pas lagi daftar nih, ada yang daftar sendiri atau memang udah kayak Kwesi juga daftar nih, ada yang saling tahu nggak sih kayak gitu kalau gitu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi berarti kita daftar aja. Masing-masing habis itu tahunya kan ada listnya nih. Ternyata 4 orang yang daftar. Jadi pas baru daftar pun udah ketahuan. Aku tahu
Mas John sama Coinsis duluan, sama Salam, karena aku daftar belakangan. Oh. Kayak aku mepet, karena ini kayaknya udah siap banget nih berdua. Jadi yang paling pertama itu aku rasa Mas John, yang paling pertama. Karena ada entry list. Oke. Mas John habis itu Coinsis, aku belakangan. Aku sama Salam belakangan. Jadi kayak mepet-mepet gitu lah. Saya hari kedua pendaftaran saya langsung daftar. Aku masih galau, masih galau. Oh, udah niat Ada banget. project Udah niat banget gitu ya. Tanya suhu lah. Kalau Coinsis dari awal udah firm. Dari awal sih lumayan firm ya. Asik. Cuman sebenarnya mikirnya itu bertahun-tahun gitu. Karena itu tadi ya, aku sebenarnya nggak suka bawa Berhari-hari banyak, gitu, Bang. nggak pernah berhari-hari gitu. Ngapain juga berhari-hari? Ngapain berhari-hari? Nah, pas udah tahu kayak gitu, terus saling kontak kan apa? Ah, udahlah, bein aja. Keterima atau gimana? Udah gitu aja. Ya pas keterima. Kan mereka berdua tahu keterima, juga. aku enggak. Oh iya sih, ada temennya gitu Iya. ternyata. Om Mensis langsung kontak saya dan kita sama-sama cari akomodasi di sana biar enak gimana kan Oh biar bareng nih, ya benar ya, pasti kan lebih irit juga kan sharing bahasanya kan soal penginapan kayak gitu. Iya. Nah itu aku juga penasaran sih mas, kalau kayak res berminggu-minggu gitu kan, kira-kira bisa habis berapa sih buat kayak gitu? Karena kita kalau sama ngomongin fisik sih, ya orang pasti ya pastilah kita persiapan fisik. Kita ngomongin harga fee-nya aja kali ya. Kalau ngomongin ini akan beda-beda. beda-beda. Tergantung orang sih Iya. sebenarnya kan. Tapi rata-rata ya Kira-kira. kalau tinggal di sana itu 150 euro per day. Kalau misalnya dibagi dua kan lebih Wah ringan. iya ya, sih, gitu. itu hanya untuk sewa akomodasi aja. Akomodasi. Akomodasi aja. Makan ya mungkin habis 50 lah sehari ya. Jadi kalau misalnya bagi dua jadi 75 Iya, kan tambah benar, 50 ya mungkin Apalagi sama-sama 150. saling kenal orang Indonesia Iya. dan memang ya elit-elit dari pelari trail juga gitu kan. Pasti udah saling kenal lama Iya. gitu bahasanya. Nah kalau misalkan total secara budgetingnya bisa habis berapa? Ya itu 150 per hari kurasa budgetingnya juga udah lumayan bagus Untuk tuh. maksudku secara overall selama kita berlangsung event. Di luar rest fee ya? Iya di luar Sudah termasuk. Iya maksudnya. coba kalau nggak tanyain lo berapa dulu Ci untuk tiketingnya? Siapa tahu teman-teman 850 euro. 850 euro. Yang mana itu 17 sampai 18 Iya. tergantung Tergantung course-nya. kursnya waktu itu. Kalau saya waktu pas payment tuh sekitar 18 jutaan. 17-18 juta lah ya ibaratnya. Itu baru bahasanya baru slot doang tuh. Benar. untuk Tapi itu seminggu. dibagi 6 sebenarnya 150 euro juga gitu. Bener Jadi sih. tergantung mau datang berapa lama sebelumnya, katakanlah seminggu sebelumnya. Terus race-nya juga seminggu, berarti kan 2 minggu. Nah, berarti dikali aja 150 euro gitu per Oh hari. itu kalau yang tadi soal akomodasi kok. Tapi kan Iya. kita butuh juga kan aklimatisasi kan bahasanya di sana. Betul. Makanya datangnya Seminggu. bisa seminggu sebelumnya gitu. Jadi kasarannya 14 hari dikalikan 150 euro itu tadi maksudnya Om Mensis gitu. Oh, itu kalaupun di rata-rata segitu gitu lah. Jadi sekitar berapa Om? Iya kan tergantung. Oke. Kalau mau mepet-mepet ya mungkin bisa 9 hari kan gitu. 9 hari kali 150 euro lebih ngirit gitu. Kalau mau aklimatisasi lebih banyak ya berarti ya 14 kali 150 itu. ya harusnya nggak perlu irit-irit lah. Kita bisa mampu untuk ikut itu, masa hanya untuk aklimatasi yang dimana notabene nanti buat kita ke depan race, masa Bener. kasih irit ngapain? Bener, gitu kan. itu aku Ya, sih- makanya, makanya dong, Ci. dia Oh iya bener. Makanya bener. Aku semangat sama Ivan. Makanya Cici habis dari UTMB nggak pulang, ngapain gitu kan. Aku semangat sama Ivan. Kita udah Tapi mau, aklimatasi lebih lama di sana cukup membantu. Aku ngerasain karena aku coba UTMB kan. Terus aku coba ke Tor, jauh beda rasanya. Waktu UTMB aku masih berasa kayaknya kurang nih aklimatisasinya. Oh. Masih berasa ngantuk, masih berasa ada kurangnya lah. Waktu Tor kayak udah biasa banget gitu, kayak jauh Udah lebih merasa enak. kamsi lah ya. Iya udah merasakan sih bener. Jadi aku ngerasa ini penting nih aklimatisasi nih. Gue berasa banget. Jadi masuk kalau saya soal budgetnya dari tiket, terus kita untuk harus sewa akomodasi per hari kurang lebih 2 minggu, makan, terus pesawat kira-kira tuh bisa habis berapa sih? Kalau dari Mas Dan bisa segini nggak? Ini tanpa gear ya, tanpa gear yang harus kita beli. Oh kalau iya kita Ya kan udah kita prepare masih semua ada- nih bahasanya ada dari gear yang harus dibeli kan kayak ya macam-macamnya lah mandatorinya mereka. Ya paling 70-80-an. Iya, lah. 70-80 Aku sih, sepakat keren segitu. 80-an itu belum sama gear loh. Yang Jadi cukup kan enak. kalau dari Kolos kan dari support nih. Ya, mandatory yang mereka wajibkan yang harus dibeli yang itu mungkin juga harganya lumayan. Emang ada Mas yang memang kita di Indonesia tuh kayak gearnya tuh nggak yang apa ya bahasanya mandatory, tapi di sana tuh harus kita punya juga harus dibeli. benar. Apa contohnya?
jaket yang down ya, yang Apa tuh, Cik? down jaket tuh yang apa? Yang ada bulangsa. Yang ada bulangsa. Nah, Oh. itu juga ada. Kayak- Terus waterproof yang bener-bener Iya, waterproof pants. Dan itu harus dibawa di vest atau di Oh, drop bag? enggak, di drop bag. ya? Drawback. Sama crampon tuh Oh ya, crampon juga. buat di salju yang ada duri-durinya. Oh, ya aku tahu. Ah. Yang kayak, ya intinya buat di jalan kalau di es gitu lah Iya, ya, duri-duri gitu. Jadi ada beberapa gears yang di Indonesia nggak perlu, tapi di sana perlu dan itu jadi mandatory. Oh, tapi kemarin yang apa tadi? Sorry, Mas, crampon. Iya. Kepake nggak akhirnya? Enggak. Enggak, karena dia nggak salju. Kalau nggak salju kan kita lucu dong, Mas. Masa tidak Iya sih. pakai. Nanti dikira terlalu pro sini. Nah itu makanya taruh di drop bag, nggak dibawa. Karena aku ingat tahun lalu aku salju ya. Jadi ketika keluar dari drop bag itu panitianya ngecek, kamu punya crampon nggak? Kalau nggak punya crampon nggak boleh keluar. Pas Jadi aku kalau di rute yang nanti apa akan Bersalju. bersalju Iya. gitu, Ci. Pasti dari keluar dari sana berarti kamu harus pakai gitu bahasanya. nggak harus dibawa di vest dulu. Oh. Jadi gini Mas Ivan kan keluar dari drop bag nih. Mm. Nah, tapi di segmen depan itu sudah diperkirakan akan salju. Salju. Nah, yang di panitia di sini diinfokan dulu, yang mau keluar dari sini harus bawa cramponnya. Crampon. Dan bener-bener kepake. Tuh. Licin banget kok nggak? Kayak gitu. Jadi sampai bener-bener beku banget gitu, Ci. Enggak, kan salju licin es. Tapi tahun ini syukurnya nggak seperti Iya. di tahun lalu. Iya. Akhirnya lebih aman dan lebih enjoy. Ada yang bilang. Dulu, aduh dingin banget. Ini enak banget ini berdua. tapi tahun lalu tuh gapnya juga dikit nggak, Ci? Ada antara Thor sama UTMB. Sama. Enggak, seminggu. Oh, seminggu kalau tahun lalu ya? Lebih dekat Oh, bahkan. seminggu. Enggak, seminggu. Tahun ini doang yang 2 minggu, makanya aku project awal itu cuma mau UTMB. Ah. Thor itu project dadakan. Makanya aku galau, daftar Thor nggak ya? Ah. Terus aku pikir daftar aja dulu lah, kita lihatkan ke nasib lah dapat Iya, apa iya, enggak. iya. Jadi aku project pertama itu UTMB yang aku pengen. Berarti mungkin memang cuaca yang tahun lalu dikasihnya dibuat UTMB Cici kali. Tapi di Thor lebih gampang. Ya Ibaratnya. nggak tahu ya, namanya juga pengalaman lah Iya, ya. iya. Semuanya ya, pengalaman lah. Tapi itu pas Cici daftar lagi memang ada faktor dari temen-temen nggak? Mumpung ada temennya juga Enggak. sekalian. Berarti memang ya udah. Aku itu purely karena 2 minggu gap. Oh sekalian aja udah gitu. Ya. Untungnya Mas, setelah itu seminggu atau 2 minggu kemudian nggak ada race lagi di situ. Kalau ada dia daftar lagi nih. Bisa jadi ya, bisa jadi juga masih ya. Dia udah Nggak daftar mau lagi. pulang. gitu. Itu aku nggak tahu sih. Nggak. Cici nggak pulang ini. Oh iya selanjutnya. Hanya gara-gara 2 minggu gap aja. Kalau seminggu aku nggak mungkin ikut Thor. Oh gitu. Hanya karena ada 2 minggu. Gara-gara itu, karena aku mikir 2 minggu cukup lah. Nah, bisa kasih tahu teman-teman sih sebenarnya aku pernah, mereka mungkin 330 itu kan bukan jarak yang ringan gitu ya kan ya Mas John, kok itu KNC terus secara elevasi berapa dah Mas? 25 25.000 ya? 25.000 gitu kan. Pasti kan mereka juga pada penasaran, tadi juga ada beberapa kita tanya-tanya kan soal kayak persiapan latihannya, fisik, apalagi mental kan penting banget itu. Mungkin dari Mas John dulu nanti coba gimana kasih tipsnya Mas. Ya, kalau saran saya buat yang mau ikut 330 kualifikasi yang menurut saya wajib, tapi nggak diminta sama panitia, itu harus bisa atau pernah beberapa kali untuk 100 miles-nya. Jadi 170 mungkin bisa 2 atau 3 kali dengan ya finish yang enak, ya bukan yang finish yang hancur-hancuran, finish penyok. Itu dibiasakan dulu untuk race jarak segitu. Nah, baru setelah itu bisalah untuk naik ke 200 mil ini. Oh. Karena memang ya dari mental, ngantuknya, sakitnya, semua kan jadi satu di situ, Mas. Jadi gimana cara kita memang harus survive di race itu, gimana caranya mengabaikan semua yang bisa bikin berhenti, kita harus tetap jalan. Kalau dari Francisco bisa kasih Iya. Go. Aku setuju sih sama John ya. Jadi sebelum 330 mesti nyobain dan bisa finish 170 dengan nyaman. Cuman dari aku sih tambahannya ini manajemen tidur ya. Manajemen tidur selama 6 hari itu nggak gampang gitu. Kalau aku sebulan sebelumnya kan lari amal 1.500 Jakarta Bali. Itu aku juga lupa tuh. Ya, ini fun fact-nya juga nih. Jadi waktu itu pas sebelum Kohensis Thor itu ada lari Jakarta Bali acara charity kalau nggak salah kok ya. Iya. 1.500 km dari Jakarta ke Bali secara berlari situ. Nah itu salut banget sih aku. Harus ngejar recovery nih. Iya recovery gue terus sebulan Iya. ya. harus ngejar untuk Nah, Thor juga. Nah, aku daftar Thor dulu, baru diajakin ikut itu. Nah, sebenarnya ikut yang 1.500-nya ini aku galau karena kalau aku Sama ikut, digalau. karena kalau aku ikut, aku berarti udah siap
ngelepasin Thor ini udah nggak ada waktu latihan gitu ke gunung gitu. Jadi Betul. latihanku bener-bener road, Udah aspal, nggak ada latihan elevasi sama sekali gitu. Dan ketika aku mutusin join itu, ya udahlah Thor ini berarti aku nggak ada latihan elevasi, aku udah siap gagal gitu ya. Jadi udah nggak ada waktu lagi gitu. Tapi waktu itu untung juga Koros memberi kesempatan ikut Merbabu Skyrun. Jadi, jadi bener-bener Amin trail, berapa hari doang ya kan iya, itu? trail satu-satunya trail yang aku Seminggu. lakuin sebelum Thor itu. Jadi terima kasih banyak untuk Koros. Pas banget itu. Ya. Nah setelah itu aku sadar setelah ikut Thor ya, aku sadar kalau manajemen tidur itu penting gitu. Pengalaman berhari-hari hanya tidur waktu itu 3-4 jam setiap hari. Jadi waktu ikut Thor udah nggak kaget lagi gitu. Karena aku udah ngelakuin sebulan sebelumnya selama 16 hari sebelumnya. Nah terus setelah itu udah makin tenang, makin terbiasa gitu. Tapi larinya ternyata lebih banyak dari yang aku lakuin sebelumnya. Kalau sebelumnya lari 17 jam, habis itu istirahat 7 jam. Nah ini sekarang lari 22 jam, istirahat 2 jam. Waduh, gimana ceritanya itu? Jadi Kalau boleh tahu dari awal 33 Kak, aku udah pernah ya, jadi beda ya. Udah punya strategi awal udah ada atau go with the flow? Coba Mas John. Go with the flow. Jadi go with the flow. Nggak ada kepikiran. Nggak ada, karena kan 100 mil beda banget Mbak sama 200 mil. Sama yang dibilangin Om Mesis tadi, itu race kelamaan gitu loh. 6 hari 7 hari itu race kelamaan. Makanya saya juga nggak ada pikiran apa-apa, yang penting jalanin dulu. Jadi nggak ada bikin strategi, plan nggak atau ada. nonton atau Nggak ada. nggak ada. Kalau Makanya saya mungkin agak salah strategi tidur. ya kalau aku sih pemikirannya agak lain dari biasanya ya. Agak lain dari biasanya itu gini, aku bandingin dengan UTMB. UTMB 170 kilo, batas waktunya 2 hari. Jadi setiap hari harus berapa? Ya. Bagi 2, 85 km per hari. Nah ini Thor 330 selama 6 hari. Jadi setiap harinya harus berapa? Harus 55 kilo saja. Kalau UTMB harus 85 kilo. Jadi sebenarnya race ini lebih santai, gitu. Lebih santai, dan kita harus punya manajemen istirahat yang benar gitu. Karena ya secara jarak cuma 55 aja dibandingkan dengan UTMB yang harus 85 tiap hari. Bener Nah, sih. selain itu untuk istirahat, kemampuan recovery, nah itu penting sama makan gitu. Jadi 3 ini kalau makin lebih panjang, batas waktunya sebenarnya lebih relax Lebih gitu. santai. Jadi kita harus bisa manage sehingga kita bisa 6 hari ini dengan konsisten gitu melakukannya. coba aku mau nanya Mas. Jadi waktu sekarang kan ikut ini nggak ada strategi. Nah sekarang kalau ngulang lagi, strategi apa yang mau diubah? Ini buat teman-teman karena Iya. setelah kita finish kayaknya banyak di tahun kontak, Mas Jal aku mau ikut, aku iya ada beberapa Jadi yang tertarik yang pengen tertarik, ikut. Jadi ya mungkin Jadi ramai nanti ya. Tapi itu tadi sih pesan saya jangan asal-asal ikut. Jadi benar-benar jauh banget. Jauh Mas itu. Jauh. Dan apalagi yang 24.800 meter itu tinggi. berasa sih. Saya pernah bilang flatnya itu bisa nggak sampai 10% lah dari total. Nggak nyampe 10% lah ada. 30 kilo nggak ada. Flatnya loh ya. Oh iya. Nggak ada. Sedikit banget lah flatnya tuh paling 10 kilo aja. Paling ke kotanya aja Ya, sih. kota juga cuma sedikit. Jadi memang kebanyakan tuh uphill dan downhill aja. Naik turun rolling terus ya. naik turun aja. Itu Mas. Karena memang yang tadi dibilang cuman pegunungan yang melilingi lembah itu tadi gitu. Jadi kita cuma naik turun di situ. Jadi persiapannya ya harus matang itu. Kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk ikut lagi, Apa yang mau diubah? yang paling pertama masalah tidur. Jadi mau tidur di base atau akan tidur? Dari hari pertama saya harus tidur. Oh. Karena dari total 119 jam saya tidur cuma 4 jam. Waduh. Dan hari pertama saya nggak tidur sama sekali. Saya menargetkan untuk dapat 100 kilo di hari pertama. Saya dapat 94 kilo. Tapi di hari kedua ngantuknya lebih besar. Jadi mungkin saya kurang istirahat itu. ya, Mas. mungkin saya agak santai. Di hari pertama bisa tidur dulu setengah jam, 1 jam mungkin cukup. Baru hari-hari selanjutnya. Jadi yang Itu sih. hari bener-bener penyok itu hari keberapa? Hari yang benar-benar penyok hari ke 3-4. Itu kayak berapa? 200-an. Jadi 180 udah 200 ke atas kayaknya. Oh, iya, Jadi itu mulai udah- 200 ke atas saya udah benar-benar ini. Tapi Oke. ya bisa sih itu sih. Tapi sepenyok-penyoknya lebih parah penyok di Thor atau di race Indonesia yang Mas John pernah ngalamin?
Nggak dikomparisi aja ya? Banyak place di Indonesia sih. Oh masih banyak Indonesia. Kayaknya karena di Thor lebih enjoy. Oh lebih enjoy. Ceritanya panjang, Iya. ya kan maksudnya lebih apa ya? Ya ada tidurnya gitu loh. Iya, Mereka iya. ngasih waktu untuk tidur. Bahkan WS-nya bagus banget Mas Ivan. Mereka sewa gor besar. Iya. Itu ada tempat tidur bed yang Kayak kayak model itu. matras-matras gitu, bukan? bukan yang Velvet. velvet. Ah. Nah, velvet itu mungkin ada 50 sampai 100-an. Itu ditata bagus banget. Untuk Dan peserta semua tuh, untuk Mas. peserta semua, kondisi dibikin gelap, dibikin Dan ada selimut. ya, udah ada selimut kan. Jadi udah kita tinggal pilih aja mau tidur di sana, tidur di sini, udah tinggal tidur. Nanti bangunin pakai alarm atau sejenisnya, udah. Itu yang bikin saya salut sama WS mereka. Sesuai ya, servis sama harga tiketnya. Bener-bener, aku ngerasa worth it. Aku ngerasa worth it. Sesuai. Ini kok Kohensis apa yang mau diulang? Atau merasa strategi kemarin udah cukup bagus? Atau ada yang mau diulang? Atau terlalu bagus yang kemarin. Karena recovery dari Samsung masih bisa ya. Ya kemarin sih kalau aku manajemen tidurnya udah bagus sekali karena udah ngikutin yang sebulan sebelumnya ya. Kalau aku hari pertama itu udah langsung tidur 1 jam. Habis itu aku ngerasa 1 jam kayaknya kurang nih gitu. Hari kedua aku tambah 2 jam. Begitu 2 jam. Begitu aku tidur 2 jam, cukup nih gitu. Udah pas gitu. Habis 2 jam pas. hari ketiganya aku kurangin lagi. Kayaknya cukup tidur 1 jam karena rasa udah pas. Kayaknya bisa dikurangin lagi 1 jam lagi. Hari ketiga 1 jam lagi gitu. Nah terus di hari ketiga itu kayaknya aku terlalu nge-push gitu. Nge-push artinya aku pas naik ke 3000 itu nge-push karena targetku aku harus mendaki 500 meter dalam 1 jam gitu. Jadi aku punya target mendaki. Nah itu kelemahanku selama ini itu mendaki gitu. Teman-teman yang ikut Thor pastiin kalian suka mendaki gitu. Karena banyak Ini 25.000. dan menyukai uphill gitu, menyukai tanjakan lah gitu ya. Kalau aku kan bete banget sama tanjakan selama ini gitu. Nah di sana aku harus bersabar dengan tanjakan. Aduh sebel banget nih saya kan. Hari ketiga itu terutama itu ya, aku nge-push banget sehingga sampai puncak 3000 itu habis itu muntah-muntah gitu. Habis muntah-muntah aku sadar ini kayaknya terlalu nge-push aku. Jadi pas sampai habis muntah-muntah, pas sampai WS di puncak itu 3000, aku bilang ke panitia, bisa tidur nggak gitu? Karena biasa kalau tidur itu kan di bawah, di ketinggian 1000 sampai 1500 itu WS besar setiap 50 kilo. Nah kebetulan itu sampai puncak, aku tanya, bisa. Mereka siapin tenda, mungkin sebenarnya buat panitia. Mereka kasih sleeping bag, mereka kasih selimut, bagus banget lah gitu, tapi sedikit aja gitu. Aku tidur di sana 1 jam, habis itu baru lanjut. Nah di situ aku ngerasa agak lambat nih gitu, karena dalam 9 jam cuma dapat 12 kilometer. Terus stres dong. 9 jam, yang bener. Bener. 9 jam. 9 jam itu cuma dapat 12, jadi stres banget 1 itu. kilo 1 jam loh, hampir 1 jam 40. 2 KPH aja nggak dapet. Jadi ini. aku ekstrapolasi kan. Aduh berat kayaknya nggak banget. finish. Capek banget. Orang sempat kepikiran kayak gitu kok. Tapi emang gitu. bener, karena kalau udah, aku juga mikir kalau udah saking, kalau nggak bisa recovery, Bener-bener mental banget sih ya. Jadi Tahu. benar-benar pelan, habis itu 2 km per jam aja nggak dapet gitu. Jadi ya Itu berat, ya? udahlah gitu, lebih santai. Nah, terus satu rahasia penting yang sebelumnya udah aku siapin. Asik, apa tuh kok? 6 hari itu kita nggak booking hotel. Jadi kalaupun kita mau DNF nih, kita nggak tahu tidur di mana gitu. Bener, Jadi bener. benar-benar kita Aku juga nggak booking hotel. lanjut lagi, nggak booking hotel. Oh jadi itu kayak motivasi untuk kita tuh harus tetap lanjut. Betul. Kita kalau DNF nggak tahu mesti booking hotel juga. Oh iya bener juga sih. Jadi ya. harus mau nggak mau harus ngelanjutin dong, mau sepelan Iya, apa bener. gitu kan. Jadi ya udah lebih pelan gitu. Habis itu pas sampai bawah WS besar, aku tidur lagi 2 jam. Tidur lagi 2 jam. Habis itu makan yang enak gitu ya, makan polenta waktu itu enak banget. Panas, ada dagingnya. Tidur 2 jam, makan banyak gitu. Nah, habis itu baru ketemu dia itu mulai pelan-pelan recover gitu. Dan hari keempat bisa recover, udah mulai menikmatin lah. Ini kayaknya aku makin suka nih tanjakan gitu. Energinya udah balik lagi gitu. Jadi ya itu yang paling penting lah, menyukai tanjakan gitu. Nah, sebenarnya targetnya lebih rendah dari UTMB yang aku bilang gitu, 55 km aja setiap hari gitu. Nggak setinggi UTMB 85 kilo. Tapi ya itu suka mendaki dan dilakukan selama 6 hari itu yang
mungkin Nah itu lebih tuh, susah. kalau suka mendaki mungkin orang banyak ya kok ya. Tapi kalau dilakukan 5 hari, orang mikir 2 kali seharusnya. Tapi mendakinya itu setiap hari 55 km dan elevasinya 4.000. Iya, 4.000. Jadi ibaratnya dia harus setiap hari ultra gitu. Betul. Jadi mungkin gambarannya gini, setiap hari harus tektok Gunung Gede 2 kali. Benar. Waduh, coba itu gimana? Aku sekali Benar, aku Dalam 20 jam. Aku juga ngerasa ketika ikut tour ini, kok nggak tahu ya tahun lalu kebayang, tapi kalau yang tahun ini berasa kayak naik gunung gede berkali-kali sih. Mas John karena lebih suka memang- uphill apa downhill? Aku benci banget downhillnya karena nggak tahu. lebih suka ambil aja. Iya. Aku jujur, sebenarnya suka downhill. Tapi karena kemarin waktu di tour saya di KM awal kram, tapi disalip sama Mensis ini saya di video. Duluan. Kram downhill. Kram dari awal, Mbak. Dari awal, dari KM 9, 10-an lah. 9, 10, 11 sekitar itu. Karena saya itu macet. Jadi di awal di start itu macet panjang kan. Saya nggak tahu semacet apa. Kalau kelamaan, pikir saya terlalu buang waktu. Kayak aku juga itu mikirnya. Saya salip dikit-dikit Iya, nih kan, iya, di iya. uphill saya lari dikit, salip lagi, ternyata panjang. Oh. Jadi otot saya, ternyata dia terlalu, Ya belum panas lah bahasa di awal. gitu, terus di KM 11 itu kram, akhirnya disalip momen. KM berapa sih, Om? Ya, sekitar itu ya? 50-an kali ya? Bukan, kayaknya KM 11 kok nyalipnya. Oh iya, awal-awal. Awal banget kok. Ya udah dari situ. Nah, setelah itu kalau sudah kram di sini, Mas, itu downhill sakit. Oh. Makanya saya baru pertama kali race, itu yang saya takutin malah downhillnya. Karena sakit banget. Jadi saya kram sampai KM 60 baru hilang. Nggak Jadi- kasih minyak-minyak itu di Nggak mempan, udah nggak Nggak mempan. bawa nggak bawa hot and cream nggak? Enggak bawa. Itu udah nggak Oh. mempan. Salsik saya beberapa kali juga belum kerasa. Nggak minta medik Nggak ada, dia minyak-minyakan. kan ada di 50, Mbak. Oh, Jadi sebelum semuanya 50. itu ada di 50. Masalah apalagi hot cream, dia nggak paham Iya, hot nggak cream apa hot cream juga. ya. Adanya yang call apa-apa. Iya, itu akhirnya ya udah saya bikin santai. Udah ya di udah ada situ. berapa Mas John? Iya makanya. Jadi saya mikir tuh makanya 15 kilo aja udah kram. Gimana Masih sih? kurang 300 kilo, gimana ceritanya nih kan? Gimana, saya udah mikir yang enggak itu. Jadi intinya kemarin saya downhill itu yang paling saya takutin waktu di KM sebelum 60 itu. Tapi setelah itu udah enak, ya udah saya mau nggak mau paling suka downhill emang. Jadi pas merasa kram juga ya udah coba lebih jadi kayak lebih santai lagi Lebih gitu. santai Mas. lagi, formnya dibenerin. Oh. Lebih banyak menyapa orang silahkan. Iya betul. Karena udah mulai disalip-salip. Nah, awal-awal aku bareng dia sebenarnya. Dari start itu aku bareng dia, terus aku ngeliat sendiri gitu, serius langsung. Dia nggak sabaran. Yang Langsung itu karena Masuk, macet begitu tadi masuk, mungkin. begitu masuk trail kan macet antriannya tuh. Dia nggak sabar tuh. Misi Sikat, gitu sikat, kan. sikat. Kalau bahasa Indonesia gitu. Dia langsung, nah kalau nyalip itu kan di jalur single track nyalip kan harus butuh effort lebih tuh. Apalagi Kayak- tanyakan pas Iya, tanyakan gitu benar. harus Harus lebih kencang ngebut, lagi. ngebut gitu, ngegas lagi gitu. Kalau aku ya udah santai aja gitu. Kok ketemu ya? Pas konten-konten. Pas konten-konten. Aduh, ya udah deh. Tapi aku lihat kayaknya Cici startnya beda ya, Ci. Ya aku beda. Dia startnya jam 10, aku start jam 12. Tapi memang dibedakan begitu Ci, atau Iya. gimana? Karena Beda wave. ya dibedakan. Oh, ada wave. Ya, karena kalau misalkan ya itu tadi saya satu wave aja yang setengahnya dari 1100 terus udah antrian kayak gitu. Oh. Apalagi ditumpuk sama yang Iya. wave 2 kan nggak bisa jadikan satu, makanya dia dibedakan 2 jam. Iya. Berarti per 500 gitu. Mungkin Setengah-setengahnya. 600 lah ya. Oh, 600 kan ya. Iya, Hampir 1000 lebih kan. Ya 500-500an. Tapi akhirnya di ujung-ujungnya juga nanti Cici juga sampai ketemu sama Kak tadi ya di balik cerita tadi. Karena kan Istirahat, tidur gitu. Francis penyok. Oh, aku ngeliat story-nya lucu sih. Kok sih matanya bengkak banget. Itu bener-bener habis bangun tidur tuh, habis Gila. tidur 2 jam gitu, habis itu bangun-bangun. Oh muka bantal. Ah, Enggak, buka banget. bener-bener bengkak banget sih. Aku liat story, kok sih serius ini bengkak banget kayak kurang tidur gitu loh. Habis nangis om. Iya kayak intinya kayak dipukulin orang serius gede banget sih Ya, dia. karena emang ngantuk banget kita kan, ngantuk banget. Habis bangun tidur 2 jam itu di tenda panitia itu di ketinggian 3.000 itu. 3.000 kok. Itu juga jadi pertanyaan buat teman-teman sih sebenarnya. Kadang itu kayak gitu res. Tidur apa enggak sih? Tidur apa enggak sih? Coba tidur kan. Pasti cuman kan kita porsi tidurnya enggak yang seperti kita tidur normal lah kan. 6 Ya, jam, enggak. jam gitu kan Mas ya. Kita Sebenarnya mungkin Gimana, Ci? aku juga nggak kebayang ya tidur itu cukup. Maksudnya kita kurang tidur, tapi ternyata masih bisa moving. Jadi ya yang tadi Mas John bilang mental. Iya. Mental. Ultra itu beda mas. Intinya ultra itu gimana kita bisa survive dalam kondisi apapun. Iya.
kita nggak ngantuk, kebayang sekarang karena kita sebelum ngantuk. aku tor nggak kebayang, tapi sekarang udah ikutin kebayang. Kita ngantuk aja harus tetap bisa jalan gitu loh. Gimana caranya pokoknya tetap ya paling nggak sedikit-sedikit gitu loh. Nanti kalau memang kalau saya loh ya, itu kalau udah ngantuk banget saya baru bisa tidur di semak-semak. Jadi saya tidur di semak-semak sekitar 2-3 kalian. Malam ada, jadi udah langsung benar-benar ngantuk banget. Ya itu sama beku, saya juga bangun-bangun beku. Gokil. Tapi emang mau gimana lagi gitu mas? Saya Iya. jalan tuh udah benar-benar yang oleng. Iya, ya, udah. mau jatuh gitu. Nggak nunggu sampai WS ya? Nggak nyampe mbak. Itu saya baru keluar WS juga ada. Jadi baru keluar dari WS yang sebelum apa namanya, yang puncak terakhir Malatra sebelumnya. Fasati. Satu bawahnya lagi. Oh iya gue Ya di situ kan, saya baru keluar sekitar 10-15 menit pas di Bose. Wah ngantuk banget. Ya udah ada semak-semak saya langsung tidur. Padahal itu kondisi malam dingin. Jadi bangun-bangun udah beku, udah masalah aja kan, Gigil ya? gigil kan, ya jalan lagi gitu. Tapi tidur kayak gitu tuh kalau dari Ultra nih kan kita 24 jam bicara kan Mas. Paling juga tadi kayak Wensis bilang tidur paling hanya 1 jam, hanya 2 jam dalam sehari gitu kan. Itu kok bisa bangun gimana? Padahal sekarang fisik kita udah capek nih. Kita tidur istirahat terus kita kebangun dalam waktu sejam 2 jam gitu. Pakai alarm kah atau gimana Ya, di gitu? sana bisa pakai alarm, tapi ketika kita mau tidur itu ada check in yang nyaretin gitu. Mau berapa lama tidurnya? Oh, 1 nanti jam. dibantu juga. Dibangunin sama dia. Itu kalau yang di Kalau di WS WS. besar. Nah, kalau kayak Mas ini kasusnya beda cerita Kalau dong saya nanti. lebih gampang lagi. Ada orang lewat pasti bangun dong. Oh iya sih, benar. Gampangnya gitu. Hebat sih Mas John bisa tidur Jadi sama saya aku sih nggak kuat. cuman 10-15 menit tidur di situ. Oh. Kuat aku sih nggak. Aku sama tidur selalu di WS jadi proper nggak kuat deh. Ya kalau aku Nggak- sih nggak bisa satu tuh. strategi lagi untuk tidur ya, karena di sana kan gelapnya itu jam 8 malam. Iya. Jadi jam maghrib jam 7 masih terang gitu kok. Masih terang sampai jam 8 malam. Jadi aku selalu set tidurku itu dari jam 6 sampai jam 8 gitu. Jadi artinya sebelum gelap aku cukup tidur gitu. Jadi aku nggak ngantuk sama sekali tuh. Kena gelap 5 kali atau 6 kali itu Iya. sama sekali nggak ngantuk karena manajemen tidurku bagus sekali gitu. Jadi 1 jam 2 jam itu benar-benar jam 7 sampai jam 8 itu. Pernah sekali yang hari ketiga atau keempat itu pas di ketinggian tuh. Pas di ketinggian itu aduh aku udah ngantuk nih, udah jam 6 sampai jam 7 malam, bentar lagi gelap gitu. Habis itu di sana ada Refugio. Dan di Refugio itu kita juga bisa tidur. Iya. Apa tuh? Refugio itu kayak suatu rumah batu di atas di ketinggian 3000 itu. Kafe. Oh, Kayak kafe, pondok-pondok gitu. habis itu pondok Tapi gitu. ada hotel bisa tidur, ada Ada restorannya. hotelnya juga gitu. Jadi aku mau tidur gitu. Tapi di sana dibatasin 2 jam. Kalau di Refugio yang di ketinggian itu. Karena memang tempatnya Ah. terbatas. Tempatnya terbatas, terus proper kasur di sana. Yang Tapi ada- itu untuk umum atau memang disediakan untuk peserta tornya? Peserta dan peserta umum, juga. tapi umum bayar. Sebenarnya umum. Cuman mungkin pas lagi ada tor, jadi dia khusus untuk tor dulu. Gitu. Oh Maksudnya iya, kayak di book lah bahasanya Ya. ya Mas ya, untuk peserta-peserta Iya. tor gitu. Dan di situ aku bilang kan aku mau tidur 1 jam gitu. 1 jam, habis itu bener-bener dibangunin 1 jam. Aduh nyesel juga 1 jam ini. Habis itu aku keluar dengan berat gitu kan. Aku mau nambah 1 jam lagi dong gitu. Nggak bisa. Kamu harus keluar, banyak yang ngantri di luar. Oh iya benar-benar, aku juga ada kena. Oke, ada pertanyaan sih dari kemarin tadi di Instagram. Bosan nggak sih 330? Ada pertanyaan kayak gitu. Kalau aku jujur enggak sih. Kalau aku jujur enggak, karena itu tadi pertama udah excited dulu sama race-nya. Jadi mau nggak mau settingan pertama tuh 330. Bukan yang cuma 200 aku selesai. Kan ngasarnya gitu. Terus view-nya itu yang bikin saya Wih, bagus-bagus sih Mas ya. bagus. Jadi ya mau nggak mau tetap enjoy aja sih sebenarnya Mbak. Kalau saya loh pribadi nggak ada rasa bosan sama sekali. Kalau Koensis? Kalau aku makin apa ya itu tadi ada lowest momentnya lah ya hari ketiga. Nah setelah kita lewat itu, setelah pulih, aku Kalau pas habis muntah tadi sama habis ya? muntah, pas cukup tidur 2 jam, cukup makan gitu, aku makin enjoy gitu. Aku nggak merasa lomba ini, aku merasa ini suatu perjalanan dan makin exciting. Gitu. Karena view-nya makin bagus. Iya. Tiba-tiba di Col de Malatra, oh ini udah tanjakan terakhir ya gitu. Gak sadar aku, gak sadar. Jangan. Habis itu tinggal downhill dong gitu. Tapi beneran emang udah tinggal terakhir itu kok. Iya. Tapi kalau malam-malam aman. Malam aman sih, Aman. aman. Jadi kalau malam itu ya emang melawan rasa ngantuknya yang berat kalau Iya saya. sih. Oh, ngantuk. Ya karena memang gapnya antara pelari depan dan belakang juga nggak begitu jauh, jadi saya tetap masih
oke-oke aja. Beda sama di Indo kan yang benar-benar Iya. gap belakang udah sampai setengah jam, 1 jam dan lain-lain, itu yang bikin lebih berat lagi. Tapi kalau di sana kemarin semua enjoy semua. Tapi sih secara rute tuh apa ya, ada yang beda nggak sih kok Mas Beda. John sama di Beda. Indonesia tuh? Bedanya itu kalau di luar mereka jalurnya sudah jelas dan bersih. Maksudnya sudah terbuka. Memang khusus untuk kayak sering dilalui untuk Hiking, Iya, hiking, dan trail lain-lain. running gitu-gitu ya. Kalau di Indo kan mungkin ada beberapa segmen yang baru buka jarang jalur gitu. dilewatin, terus banyak semak-semak yang nutup, baru dibuka jalurnya. Kadang pun masih ada yang beberapa race masih harus kita buka sendiri, Iya, gitu kan. Itu yang membedakan, dan itu akan memperlambat pace kita kan kalau terlalu buka Kecil jalur, gitu. Kayak buat pijakannya pun juga kita harus kayak mikir juga kan buat sambil Ya, lari ya. gitu. Tapi di sana enaknya itu. Jadi kalau bisa lari, kuat lari ya bisa dilarin semua. Tapi aku shock itu 100 kilo pertama bener-bener teknikal jalurnya, Technical. susah. 100 kilo Ini pertama ya. semuanya technical deh. Enggak, Semuanya ya ini yang aku rasain kan. Aku rasain 100 kilo pertama itu shock juga. Wah, ini batu-batu segala macam gitu. Belum Lebih terbiasa, teknikal. ya kan? KM 100 ke atas sudah terbiasa. Oh, bisa jadi bener-bener. Karena baru awal kita kaget. Tapi emang langsung dikasih yang Iya, apa sih yang, langsung, yang 3.400 itu aku juga kayak anjir. Karena memang saya bilang tadi cuma naik turun aja, itu yang bikin EG-nya juga tinggi, jalurnya juga teknikal. Gradiennya ya lumayan ya Om ya. Iya, tapi cuacanya bagus Cuacanya banget bagus. waktu itu perfect. Nggak Untungnya ya, ada hujan, nggak kayak pas di ada tahun lalu salju. berarti. Iya. Tapi punya aku cakep sih, ada salju-saljunya. Apa ya yang tahun lalu? Iya, Oh iya juga sih bener. Nah justru hari kelima aku kesel itu, mana saljunya di sini? Katanya ada salju. Terus sampai tanjakan terakhir nggak ada salju. Nggak ada sih. salju. Agak kesel. Kalau biasanya nanti cuacanya buruk juga Ya, kok. Iya. Enggak, Kak, waktu itu aku nyiapin gear yang proper juga. Dari Sianti kan disaranin pakai ski jaket. Aku juga udah beli ski jaket. Wah, mantap banget itu, sama sekali nggak merasa dingin gitu. Jadi masuk ke Refugio yang anget ataupun WS besar kan ada penghangat tuh. Begitu keluar malam-malam bener-bener nggak kerasa dingin sama sekali gitu. Jadi thermalnya bener-bener bagus yang ski jaket. Soalnya gini Mas, kalau kita masuk ke Refugio itu kan benar-benar yang hangat, ya. Hangat, terus nanti kalau misalkan kita udah selesai dari situ, keluar, langsung kayak, ih nggak jadi keluar lagi. Ya, ini bener langsung menggigil. Emang dingin banget langsung. Bentar, bentar nih kedinginan, saya pakai sarung tangan dulu, ya kan, pakai semuanya dulu, baru oke, saya keluar lagi langsung tutupan semua, baru jalan. Gitu. Ya karena kan kita kondisinya habis dari tempat kayak gitu anget, Iya. terus kita nggak gerak. Jadi yang paling nyebelin, aku paling gak suka Iya. yang kayak gitu. Aku Keluar udah tahu langsung kayak kaget kalau gitu. keluar, Iya. apalagi kalau siang masih oke karena siang ada Ya, matahari, iya, jadi iya. keluar langsung masih oke. Kalau malam aku juga kayak aku mesti. Udah gitu angin aku lagi, mesti pakai, kan? iya. Nah tapi kalau gear kita proper itu sama sekali nggak Iya. merasa dingin kalau aku ya waktu itu. Nah Ada terus dikit lah. yang paling penting lagi pengalaman di sana itu sebenarnya larinya lebih gampang karena kita lari nggak keringetan. Ya. Jadi aku pakai base layer perangkat panjang, pakai yang sintetis. Itu aku nggak ganti 5 hari, nggak keringetan, nggak bau. Tapi biasanya kayak gitu juga justru orang kayak suka nggak sadar juga nggak sih kok sebenarnya tuh tubuhnya tuh dehidrasi gitu kalau karena cuaca kayak gitu. Nah, minum harus tetap rutin. Nah, tapi enaknya itu selama 5 hari pakai nggak ganti dan nggak bau juga gitu. Jadi bener-bener nggak ganti sama sekali waktu itu. Di sana lebih humidity-nya rendah sehingga sebenarnya lebih gampang gitu. Tapi ada satu yang aku inget yang aku nggak suka tahun ini tuh berdebu banget. Iya. Jadi wah ini Iya. debu banget. Jadi hari terakhir itu berasa banget nggak enak di tenggorokan sampai itu sih. Karena aku ngerasain tahun lalu kan salju tuh, jadi nggak gitu berdebu ya, enak banget lah ininya. Jadi tahun ini tuh cerah tapi berdebu banget. Aku mau ngerasain, nggak tahu sih maksudnya Ya sama- hari ketiga itu aku juga ingat batuk-batuk parah sih gitu karena ya nggak tahu ya debunya mungkin nempel-nempel ke Tipis banget, kerongkongan. Kayak pasir-pasir gitu bukan kok? Iya. Atau gimana? Iya. itu juga yang bikin aku blister sih. Aku nggak tahu Mas John blister nggak? Apa aman? Oh iya aku cuci tuh parah blisternya. Kan tahun lalu nggak blister aku. Kalau pakai sepatu saya aman sih. Ya. Bener ya? Oke, Masuk. Mas John cuma habis sepatu sampai awal akhir loh. Jadi Cuma nggak pakai ganti. satu sepatu nggak ganti. 330 satu 330. sepatu. Itu buat aku jagoan. Waduh. Ini buat teman-teman ya. Iya. Kalau Coensis berapa sepatu?
Aku 3 sepatu. 3. Itu memang udah koko persiapan. Emang di plan ya, Iya, di plan ya. 100 aku mau ini, 100 kedua ini, 100 ketiga yang andalan nih. Oh sih. Baik, koko memang tipikal yang udah Ini udah perfect, ini enggak strateginya udah oke nih. Strateginya udah oke, pas ada masalah itu aja jadi lambat banget gitu. Nah Maksudnya juga udah nggak ada yang mengganti nih, Nggak ada. aman. Iya, Emang sih kok nggak 330, ini satu sepatu hebat menurut aku ya. Aman. Aku sih ngerasa harus one size bigger yang sepatu kedua itu kesalahan aku sih. Tapi tahun lalu aku size sama aman-aman aja. Oh. Cuma mungkin panas dingin bengkak terus pasir blister. Kayaknya Itu drama aku itu doang sih. pasti deh kalau gitu kayak biasanya sering buat penyebabnya blister ya kok. Apa size sepatu juga Gesekan. ngaruh sih? Gesekan pasir, gesekan sebenarnya. pasir. Nggak harus pasir, kadang pun terlalu basah pun bisa. Iya. Oh gitu. Terlalu basah dia, pokoknya dia lebih ke gesekan sih. Kalau pasir itu makanya pasir terus dia tergesek. Ya itu kan Bisa. pasti. Gesek sama kaos kakinya. Karena pasirnya halus banget masuk ke dalam kaos kakinya. Ya. Berarti rute tuh hampir di sana tuh bener-bener mix banget gitu kok. Technical, batu, pasir, trek, tanah pun ada gitu, batuan. Nah, berarti kan kalau tadi kan Cici juga pas aku tanya di UTM itu, strength itu penting kan? Ada tips nggak dari Kansis atau Mas John, teman-teman soal latihan strength-nya gimana gitu? Ya jelas sih kalau strength penting banget apalagi untuk trail karena kan kita jelas mainnya otot paha, otot betis ya kan semuanya. Saya sering strength juga mungkin seminggu 1-2 kali. Saya lebih ke gym biasanya karena ada alat-alat yang bisa bantu di sana. Saya kebanyakan ke lower aja sih gitu, uppernya nggak begitu sering. Berarti maksudnya tetap latihan, Tetap tapi latihan. hanya banyak lebih fokusnya di lowernya gitu, Iya. Mas. Kalau dari Kansis? kalau aku sih nggak pernah strength. Serius ya? Betul. Sama kayak sama kok. Beda. Bukan. Tapi jujur sih, kalau nggak pernah strength pun Nggak, ya. makanya benci hamil ya. Nah, aku nggak suka gitu. Maksudnya aku nggak suka. Terus aku suka lari. Ya udah lari ya. Kalau aku sih banyakin mileage. Strength nggak pernah sama sekali. Terus ya itu tadi karena nggak mungkin kalau strength harusnya lebih bagus. Makanya aku benci banget kan mendaki. Tanjakan itu aku paling nggak suka tanjakan. Tapi dengan dikasih tanjakan berhari-hari aku Akhirnya terbiasa. berdamai dengan tanjakan. Hari ketiga keempat mulai menikmatin dan di sana tuh aku banyak ketemu yang Thor 450. Terus aku lihat kok mereka 450 ya gaya mendakinya gimana sih gitu. Oh, nyontek. Oh iya lebih enak ya kalau kayak gini gitu. Jadi banyak waktu yang kita bisa bereksperimen sendirilah dengan nyontek mereka. Improve lah, 450 ini wah ini orang luar biasa nih, kita ikutin lah gayanya gitu. Akhirnya ketemu gaya yang pas nih. Gaya yang pas terus pakai ini. Oh iya ya kalau dilakukan kayak gini sejam bisa konsisten 500 meter gitu. Kalau udah konsisten itu terukur sekali. Oh ini nanjak 1000 gitu. Oke 2 jam gitu. Jadi dengan gitu kita semakin suka tanjakan. Waduh, tapi tetap kan mau gimana pun juga strength-nya tetap penting gitu kok ya. Betul. Kalau ada waktu strength lebih bagus. Gitu. Teman-teman, ya kalau bisa strength tetap strength gitu. Ya. Kalau emang enggak ya tapi kondisi pun bisa gitu. Tapi lebih baik alangkah baiknya tetap strength. Ibaratnya kayak gitu kan. Ya kalau aku mungkin aku kompensasi dengan mileage yang lebih banyak gitu. Either strength atau mileage, pilih salah satu. Aku Bisa- kan bisa lebih baik, dua-duanya. biasa aja. Kalau aku punya banyak strength. waktu bisa dua-duanya juga. Iya sih benar-benar. Tuh Ivan, dengerin tuh. Tapi Pilih kalau- mileage sama strength. Iya sih. Tapi kalau mau gas 1.500 gas aja, tapi kalau strength yang males gitu kok. Oh, bukan males nggak pernah. Emang nggak pernah sama sekali kok. Sama sekali. Jadi nge-gym pun juga enggak kok. Enggak. Mengari aja kan tuh. Asal bilangnya pilih Emang nggak mileage. suka mungkin. Ya nggak suka. Aku juga sih nggak suka banget sih. Tapi enggak loh. Enggak, Kok cuman bisa kan, gitu loh. cuman itu kan persepsi kan. Kalau misalnya kita punya waktu sekian gitu, mending aku untuk lari deh gitu. Karena memang ya aku di satu sisi fokus performance-nya itu di road gitu. Jadi kalau di trail itu aku nggak terlalu ngejar waktu. Aku mencoba untuk menikmati pemandangan, foto-foto. Habis itu ya udah targetnya sekedar finish aja. Aku Yang nggak penting ada finish target lah. under 130 yang bisa ikut Thor 450 gitu. Waktu ketemu dia aku bilang, aduh ini aku nggak boleh, aja. nggak boleh lebih cepat dari 130. Nanti aku kepengen yang 450 gitu. Pokoknya dapet. Bener. Jadi sekarang Mau tanya deh. Oh iya benar tuh. Boleh. Tanya nih, mau apa nggak? Ada keinginan mau upgrade ke 450 enggak nih Mas John?
Saya. Ya. Iya, Mas John dulu. Habis dua minggu selesai dari Thor. Sebelumnya dia bilang nggak mau. Ini Oh 2 gitu. minggu. Oh gitu. So, itu sebelum start. Ci. Enggak, pas finish. Oh, pas Sekarang aku tanya finish. tuh. Sekarang udah lewat ya 3 minggu udah gitu. Iya. Hampir sebulan. Jadi pikirannya masih sama apa beda nih? Coba kita tanya. Kayaknya masih sama sih Mbak. Oh, gitu. Untuk 450 Thor kayaknya saya lebih milih ke daerah yang lain. Yang Oh nggak harus Thor gitu maksudnya. Walaupun memang mungkin beda dengan Thor yang jaraknya mungkin bisa di atas 330 atau setara dengan itu. Tapi yang di daerah lain biar saya lebih explore lagi ke daerah yang lain. Ya, gunungnya beda. Iya. Banyak. Iya. Race panjang banyak. Oh selain Thor itu yang 330 tuh ada beberapa event lain Ci, yang banget. sampai Di 500 US ada, di Eropa banyak. 700 ada, 1600 ada, 900 ada, 900 ada, 1500 ada. Padahal 1.500. Iya, di Nepal. sebulan. Sebulan ngapain itu Mas? Sebulan. Iya, itu tak tahu di Nepal. Nggak tahu 2 hutannya bulan mana. itu. Kalau 2 bulan malah. 2 bulan kayaknya. Dan kalau itu finish Ci. The Great Himalaya, iya kayaknya. Oh, finish yang ya. Great Himalaya. Yang 1.500. Itu cuma diadain 5 tahun apa 4 tahun sekali. 1.800 kalau nggak salah. Masih bukan waktu itu. Wah, gokil. 4 tahun sekali kayaknya. Tahun terakhir tahun 2024. Dari kayaknya sih mau Kalau aku udah 450. pasti enggak. Kalau enggak yang 450 kok. Ya udah pasti enggak untuk tahun depan karena aku udah daftar race lain. Oh, mana masih secret ya? Ada daftar race 6 hari di Hongaria untuk tahun depan. Oh, apa tuh namanya? Boleh tahu kok? Mereka bilangnya Gomu Yang ini yang World di Championship, yang gurun itu. bukan. Jadi ada lomba time base gitu. Biasa ada 24 jam, 48 jam. Oh, Nah, ini road. Ngeluh. ngelup aja gitu. Kayak Westlake itu. Jadi Westlake itu kan 700 meter. Kita ngelup aja di Westlake sampai 48 jam yang pernah diadakan di Indonesia. Yang diikutin Sorokin bukan? Bukan ya? Bukan. Nah, kalau ini mereka ngadain tahun depan, rencana mereka ngadain kejuaraan dunia di Hongari 6 hari. 6 hari dengan format time base seperti itu. Lari muterin 900 meter selama 6 hari. Jadi kayak di running track gitu kok? Enggak, dia Bukan running track, kayaknya kayak bukan. resort gitu. Oh, tapi 900 meter satu satu itu lah, 900 meter doang. Ya. Tapi dilakukan berarti berapa kali itu? Ya pokoknya sebatas maksimal waktu. 6 hari itulah. 6 hari, jadi banyak-banyakan jarak. Banyak-banyak berapa itu? Itu lomba apa kok begitu kok? Ya, Ada dulu ada di Indonesia namanya Westlake Ultra. Oh, gitu. Terus hilang. Ada. Cuma 2 tahun diadain terus hilang. Ya maksudnya hilang. Tapi itu seru sih, aku pernah ikut 2 tahun. Ci, itu seru apanya Ci? Seru, aku pernah 48 jam, itu seru. Seru kalau dia bisa nyari yang lain gitu loh Mas. Bisa Mas Ivan lari kan, Mbak Sianti. Nah, Enggak, nanti Mas Ivan kita nggak tahu bisa yang lain udah berapa kilo, Mas John. Oh iya sih bener, kita kita udah kalau di ngomongin Westlake rep. ketahuan, Ya, ada mereka layarnya pasang kalau dia layar bisa kelihatan. Dia ketahuan nih, Hansis loop 100, aku Ya. loop 80 ketahuan. Oh, sisa 20 lagi gitu. Ya, tapi mentalnya itu beda sih ya. Itu makanya Aku Udah mental banget itu. Tapi seru. Hampir Aku bilang ratusan itu kali seru. pasti kan itu. Karena aku pernah coba jadi Perut aku ya, bilang Mas? seru. Itu Perut ya? Perut. Kayak Mas, Westlake. itu mah Coba. seru buat kalian bertiga juga gitu loh. Buat orang awal, orang normal gitu penonton Iya. juga nggak bakal Memang seru. harus suka ngelup gitu ya. Kayak aku udah pernah ngelup di track 24 jam pernah. Itu di 2 hari Malaysia. loh. Iya, perlombaan 24 jam. tahun depan interview lagi, podcast lagi. 2 hari ngelup gitu loh kok. Tapi 6 enaknya hari, nggak 6 ada hari. DNS. Oh ini 6 hari, 6 6 hari bahkan. Nah, yang 2 hari pernah di Westlake. Apa? 2 hari 48 jam. 48 jam gitu. 700 Tapi meter. sebenarnya itu lebih Seru. Westlake Iya, itu kalau seru. ada yang punya Masih target ketinggalan tuh di Westlake nggak coba. susah yang Susah. ada punya target. Tapi yang nggak ada punya target ya mau tidur 5 jam Iya, sehari, mau nggak ada tidur 5 nggak ada jam sehari. DNS-nya. Ya, Tidur nggak aja bisa. Oh, ya udah bodo amat lah. Ya kan 6 hari. bisa santai, bisa juga yang nggak santai udah nggak tidur, Iya. bebas. Ih, gokil banget ya itu. Ada Jadi intinya Mas Ivan ikut itu pun boleh nanti cuma 2 loop gitu. Iya. Buat apa? Tiap hari nanti hari kedua, oke tambah 1 loop deh. Gitu. Gabut dulu. Ngapain Iya. dulu gitu. Dan perlombaan itu hanya seminggu setelah Thor gitu, jadi terlalu dekat. Di tahun depan kok. Makanya jadi udah pasti 450 Thor itu kayaknya enggak. Enggak. Kalau pasti masih mau tapi Nggak di Nepal, tapi event yang lain. event lain. Tapi yang jelas secara jarak mungkin mau lah di atas Ya, kurang 330 lebih, upgrade kayak gitu. Jadi bukan nih sekarang multiple day race. Sekarang yang milihin negara istri saya Mbak. Jadi suka
little day. Dia ketagihan ya kan, habis itu Oh iya. dia nyari race yang di luar yang kira-kira ini. Di sini ada nggak race lagi? Oh my god. Jadi buat alasan aja mumpung Ci, udah kamu lari di event sana, nanti aku susulin lagi buat nanti liburan sekalian sama keluarga. Bener sih. Nah, kalau aku agak sedikit berbeda. Istriku pengen diajak PTL. Jadi Satu tim sama Mansis. Satu tim. Betul. Jadi kapan aku diajak PTL gitu? Itu belum bisa aku jawab ya. Mungkin tahun depan kalau ada waktu. Atau 2 Jadi tahun yang lagi. di UTMB kita bahas sebelum itu Ci. Iya, betul. Oh itu nggak harus tim Harus laki, tim 3. perempuan. Oh enggak. Harus 3 minimal 2. Minimal 3 mau. Minimal 2. Enggak, Minimal 2, boleh finish. 2. Boleh 2. Boleh 2 dari awal pun nggak masalah. 2. Oh, 2 dari awal Nggak harus masalah. bukannya 3 ya? Kan podiumnya 2 juga, Mbak. 2, tapi kan sayang bayarnya sama kan, biasanya Oh 3 iya, gitu. kan bagi 3 kalau Betul. bertiga. Biasanya sih start 2 pun nggak masalah, tapi sayang kan bayar sama. Oh udah iya, satu, ada yang Mario ada yang mau ada yang Mario mau Bros ikut itu, gitu. Luigi sama Habis itu Mario. nanti DNF nggak masalah, 2 ini masih bisa lanjut gitu. Iya. Oh, Tapi bagus loh, Om sama Cipet itu. Berdua. Iya kan, Couple. couple goals. Bisa bagus, bisa enggak. Makanya dia nggak mau. Ya bener Makanya dia juga, nggak bener mau. juga gambling. Makanya dia Kalau bagus banget enggak juga ya. Ci, tolong Ci. Enggak, aku habis ikut TOR itu, aku mikir kan, Apa? kayaknya kan aku interview satu pelari tuh, ada bapak-bapak udah putih rambutnya gitu, wah ini 60-an, aku wawancara aja lah ya, aku videoin gitu kan, wah berapa umurnya, 60 gitu, ini pertama kali ya gitu, ini kedua kali, wah keren banget ini umur 60 ikut TOR gitu, terus 2 minggu saya baru dari PTL, habis itu aku agak diem. Kena mental kok. Kan banyak yang back to back. Back to back umur 60 gitu. Iya. Nah, terus Banyak aku loh. tanya lagi dong, lebih susah mana nih, TOR atau PTL? Wah, jauh lebih susah PTL. Iya, dia bilang jauh. Oh, gitu. Karena WS-nya jauh-jauh, mandatorinya lebih banyak, bawaannya lebih banyak gitu. Nggak sedekat TOR. Kalau TOR itu kayak UTMB yang dikali 2 gitu. Jadi supportnya tetap setiap 10 sampai 15 kilo, bagus banget supportnya, makanan melimpah gitu. Nah, kalau PTL lebih ke adventure, mungkin beberapa puluh kilo baru ada gitu. Habis itu bawaannya banyak, harus bawa helm, harus bawa rope, segala macem gitu. Lebih susah dan bottleneck-nya ada yang paling lemah dari 3 itu kan gitu. Jadi harus bareng-bareng semua. Aku mau nanya yang ini deh Ci. Kemarin Ci aku perhatiin tuh, lihat tuh kayak ada dari secara GPX tuh kan dia kayak di split yang tadi berapa sih 50 Iya, per 50 itu. Itu memang secara COT juga dia dibagi per segmen seperti itu atau gimana Ci? Dia COT-nya per kalau nggak salah per 20 ya. 20. Jadi kan dari KM 1 ke 50. Ada COT di tengah satu nih. Chopnya. COP. COP. COP, terus di base ada lagi, yang di drop pack itu ada COP lagi. Jadi nggak bisa tidur sampai lama karena ada COP kan. Nah, dari 50 ke 100 setelah aku di tengah ada COP lagi. Kalau nggak 2, kalau nggak 1. Jadi dia nggak sama langsung overall berapa langsung 6 hari gitu nggak? Nggak. Per bener-bener Per ada base. segmen-segmen tertentu. Iya. Ya ada cut off point berapa. Jadi nggak bisa gitu. too slow, nggak bisa istirahat Nggak bisa kelamaan. terlalu santai lah. nggak bisa nyantai banget terus Iya. fokus banget. Jadi Iya. kita ada COP dikejar terus kayak gitu-gitu tetap jalan terus Iya. ya berarti kayak gitu. Jadi dipaksa moving lah, nggak bisa kelamaan nyantai. Nah secara dari apa ya untuk nutrisi, dehidrasi, untuk hidrasi sama nutrisi ada tips nggak dari Quincy atau Mas John? Makanan. Ya, kalau nutrisi wajib makan sih setiap di WS kalau saya. Tapi cocok nggak menurut Mas? Aku sih nggak gitu ya. Karena Terpaksa kita ya? udah aklimatisasi. Nggak, Jadi di hotel tuh udah makannya itu aja, ya kan? Ya udah mau nggak mau kita udah ya antara cocok-cocokan sih udah Mbak kayak gitu. Mau nggak mau harus masuk, dipaksakan masuk. Cuman ada pasta, terus kadang pastanya pun saya kira lebih enak pasta di sana kan, terus lebih enak pasta di kita. Itu telur rebus itu mungkin bisa 3, ada kentang juga kadang, wortel, ya masih bisa masuk lah. Tapi kalau untuk yang daging protein, saya kebetulan saya jauhin, takutnya itu yang nggak boleh halal. saya. Ya. Oh takutnya mungkin itu ternyata daging kita yang nggak tahu ya. Iya. Susah. Di sana. Oke, coba. Ya, kalau aku sih strategi nutrisiku sih cukup bagus waktu itu ya. Aku beli sekotak Morten, aku beli sekotak Enervit waktu itu 30 buah.
bar gitu, bar yang high karbo gitu, yang karbonya tinggi sekali, yang paling tinggi gitu. Jadi setiap 50 itu aku selalu bawa 1000 kalori. Jadi aman banget nutrisinya. Terus ditambah makan-makan di WS itu aku cukup suka pasta gitu. Aku suka pasta. Ya, Habis itu aduh enak banget. Aku cuma kohensi saya bilang enak, aku nggak ngerti. Jadi juga nggak suka. Enggak. Pastanya nggak ada yang nggak enak lah. Yang enak itu aku pernah dikasih mashed potato tuh enak, mashed potato sama ini. Polenta itu namanya. Polenta itu enak banget, tapi nggak semuanya. Enggak ya. Nggak Tapi semua pastanya nggak enak. Ada si polenta itu. Iya. Nah, terus ada yang lucu tuh kok emang bawa, katanya emang bawa rice cooker kok. Dan buat itu drop Iya makanya. Itu yang lucu. Itu teman-teman juga. Tadi juga aku lihat ya ada yang komen itu baca apa bawa rice cooker kata Kan dari awal aku udah cerita sama cewek Mas. Dia ngasih ide nih. Nah, ada mantap banget. Pakai berapa kali ya? Masanya saya nyesel nggak bawa Oh gitu. Om, itu enak banget om, kenapa nggak dimasukin ke tas aja? Nah, cukup loh tasnya segitu gitu Nah, kan. terus aku coba-coba. Oh iya cukup. Jadi buat masuk apa kalau Jadi masuk di WS pertama kilometer 50. Aku udah semangat sih. Wah, bikin rice cooker nih. Kayaknya 50 belum bisa gitu. Belum perlu gitu. Terus di 100 bikin, habis itu wah bisa 2 porsi nih. Jadi separuhnya dimakan, separuhnya lagi di 150 nanti gitu. Jadi di 150 udah ada nasi lagi. Iya. Habis itu di 200 bikin lagi, 250 makan lagi gitu ya separuhnya tadi. Jadi Itu sempat nggak bikin basi 2 ya? kali, nggak basi. Karena kan selisih 12 jam gitu. Jadi Bisa malamnya dipanasin lagi ya, bikin, diulang lagi. nggak dipanasin, nggak perlu dipanasin, 12 jam aja selisihnya gitu. Jadi 50 berikutnya ya rentang 12 sampai 14 jam gitulah jadi kemakan. Jadi rahasia 6 hari itu sebenarnya kan suka mendaki satu. Yang kedua Makan. tidurnya rutin 1 sampai 2 jam. Yang ketiga makanan harus cukup. Iya benar itu. Benar. 3 ini penting. Kalau nggak bisa makan Itu susah sih. apa tips buat Cici tahun depan kalau mau ikut kayaknya perlu dicontoh Cici. Enggak, aku- Harus bawa rice cooker Cici. Aku udah cukup bawa instant rice. Oh gitu. Kalau aku kan dia bawanya rice cooker, aku bawanya instant rice sama heater. Udah cukup. Oke. Itu yang kalau misalkan tinggal di kayak kasih air panas doang bukan? Iya benar-benar. Oh kayaknya aku pernah tahu deh. Panas banget. Aku nggak sukanya makanan di sana itu kebanyakan makanannya dingin. Jarang banget dapat makanan panas. Iya. Kalau minta dipanasin, dia mesti panasin dulu di dapur lah, ribet dah. Jadi karena makanannya dingin, udah aku nggak suka. Western makanannya dingin. Dia ada nasi, tapi nasinya yang kayak nasi apa sih, nasi Itali itu, wah itu juga nggak enak tuh Beda dingin. banget sih. Iya. Beda. Jadi ya kebantu banget sih dengan nasi instan nasi itu. Nah tadi selain kalau itu kan ada soal strength kan kalau ini juga ya udah ngumpulin minat saja gitu kan. Nah ada teman juga yang nanya tuh beberapa seberapa penting sih sebenarnya VO2 max itu mempengaruhi untuk kita sebagai pelari trail sih sebenarnya. Ini kohensis nih jawab. Ya makanya aku nanya ke kalian sih sebenarnya. Yang VO2 max makin tinggi, makin mudah mendaki. Ya. Artinya kan dengan oksigen sedikit, dia udah cukup lah untuk pace yang sama gitu. Nah tapi kalau nggak latihan mendaki atau nggak suka mendaki, pasti bete banget dengan banyakkan tanjakan itu gitu. Jadi harus itu bersahabat dengan mendaki, tanjakan itu satu. Nah, yang kedua biasa mengabaikan soal makanan sama tidur tadi gitu. Kalau manajemen makan dan manajemen tidurnya kurang bagus, artinya ya bisa tapi tersiksa sekali gitu. Jadi kalau ketiganya ini kecapai kan aku yang mendaki itu baru bersahabat di hari ketiga tuh gitu. 3 hari pertama juga udah stres gitu, banyak tanjakan, stres banget gitu. Habis itu barulah dapet feelingnya itu di hari ketiga. Nah ketiga ini dapet udah kayak piknik aja di sana gitu. Jadi nggak usah mikir cepet-cepetan gitu, karena memang waktunya cukup gitu. Iya. Orang yang nggak tidur pun juga pasti akan tepar atau lambat banget gitu. Mending kita tidur cukup 2 jam yang bagus banget. Nah, akhirnya kita bisa speednya masih terjaga. Aku lihat juga beberapa kalau nggak salah di story Quincy nggak salah itu kan kayak rute tuh ya di kayak pegunungan hamparan luas itu secara marking juga jauh kecil gitu. Kok lebih tipikal memang mengandalkan GPX atau memang ikutin marking kok? Dua-duanya, markingnya bagus banget di sana, deket-deketan banget. Malah ada per 30 meter atau 50 meter. 30 meter? Bagus banget, bagus Iya, banget, bagus. bagus banget. Nah, tapi selain itu juga aku pakai GPX di Coros itu, terus aku pecah jadi 3, jadi 110 aku stop. Habis itu aku nyalain lagi dari awal, 110 lagi aku stop. Gunanya apa? Supaya
supaya aku bisa tahu split sepertiga race-nya itu segimana gitu. Jadi dari pertama kedua makin cepat, hari ketiga makin cepat lagi gitu. Jadi Maksud dari splitnya. stop tuh jadi ada 3 activity gitu Betul, kok. betul. Oh. Aku enggak sih. Aku juga enggak sih. Kalau Aku kan pakai 2 jam. Oh, jadi pakai 2 jam. Iya, aku kan pakai satu Vertix, satu Apex. Jadi pakai 2 jam. Jadi di Vertix navigasi, di Apex full record. Oh, jadi biar kayak ke split baterainya gitu. Iya, Tadi iya. soalnya ada yang nanya juga, ada yang pakai berapa jam, terus baterainya gimana gitu loh. Kalau aku Vertix cas 2 kali kayaknya ya. Dicas 2 kali, Ci? Apex 3 kali. 3 kali. Iya. Dari Coinsis? Aku pakai satu aja versi 2S. Casnya ya itu setiap habis 110 aku cas, habis itu 110 aku cas lagi gitu. Ini Jadi 2 kali sih, cas. 2 kali. Dari yang 0 KM 0 sampai ke 100 kilo tuh habis berapa persen kok? Agak lupa ya, Iya, mungkin kan, 60-an persen iya. ya bisa. Oh, berarti masih bisa sisa dicas lagi. hampir, maksudnya berarti kan dari 100% baterai dengan jarak Masih 100, ada. Masih 40-an berarti dong harusnya. Vertixnya selalu navigasi kan. Kalau navigasi, layar navigasi kan lebih cepat boros. Iya, karena benar-benar dia nonstop terus. Iya, iya. Benar-benar Ci, benar. Tapi waktu itu aku videoin kayaknya sisa 16%, terus aku cas lagi sampai 50, terus lanjut lagi gitu. Jadi ngecasnya itu nggak penuh, jadi tergantung seberapa Iya, aku juga lama ngecasnya nggak gitu. penuh. Misalnya di WS itu setengah jam, ya udah setengah jam, lanjut lagi. Nanti di 50 setengah jam lagi gitu. Oh, yang di mana di situ ada waktu bed kita buat ngecas sekalian istirahat ya sekalian gitu berarti Iya. kan. Di base ini itu biasanya yang ada drop pack-nya. Yang WS besar tadi. Iya. Oh. Nah, Mas Dan enggak? Saya itu kan pakai Vertix 2S nih. Nah, karena sadar emang waktunya nggak cukup. Maksudnya dia kan cuma 60 jaman kan. Ya mau nggak mau saya setiap di dropback itu 50 kilo saya cas. Oh, oke. Karena sambil nunggu makan dan lain-lain saya cas di situ kan, saya tinggal udah selesai. Seingat saya kalau pas ngecas tuh berarti per 50 kilo sekitar 10-12 jaman lah gitu ya. Itu habisnya 18 sampai 20%. Nah, Mas Dan ini pasti yang baterainya tuh lebih paling tahan lama, Ci. Kalau Ci mau tahu, ada fun fact Mas Dan mungkin dan teman-teman nih yang jarang nggak tahu. Mau tahu nggak apa? Oh iya, karena dia matiin HP itu. Iya. Gue jujur udah tahu sih. Udah tahu. Tapi kan dia cerita Oh, di itu loh. Itu kenapa, Mas? Hah? Maksud gua Iya, karena memang Aku mau itu ditukar oleh aku. lebih menghemat baterai buat saya. iya. Terus buat saya HR nggak begitu penting. Duh, Aku itu. nggak tahu. Mas berapa banyak bisa makan nasi padang habis store. Kalau sekarang Mas nggak tahu itu kalau Iya, habis berapa. makanya. Udah yang jelas kalau masih lapar ya makan. Oh, bahkan kata tuh, loh, di balik orang-orang yang merasa detak jantung tuh penting dan sangat-sangat penting lah bahkan. Loh, Makanya dia kram, nggak Iya, tahu. makanya. Nggak tahu dia tuh udah. Makanya Mas sengaja tidak mau membaca harta dia nonaktifkan gitu. Sampai akhirnya kalori pun jadi nggak kebaca jadi. Katanya nggak kan. baca. Iya. Aduh, gokil. Padahal kan cukup loh Mas John. Kan Apa tuh? Oh, baterai. Iya, Nah, emang Mas. jadinya nggak usah sering-sering ngecas. Iya, makanya ya kayak Coinsis mungkin 3, mungkin kalau gitu maksudnya 2 kalian. Kalau ini mah pas Biasanya lagi setiap pas itu. lagi ada space waktu ya udah ngecas gitu. Dia. Tapi berguna banget sih Vertix ya. Makanya juga pakai Vertix aku di Tor. Detail Coinsis banget juga sih. pakai Vertix kan? Vertix 2S Iya. ya. Tapi kalau misalnya kayak udah lari nih, kayak 22 jam gitu, kayak Coinsis tadi tidur hanya sejam 2 jam. Kalau udah benar-benar tubuh tuh kita kan benar-benar nih bicara kan 6 hari seminggu full gitu. Enggak ada ya, pasti di mana saat lari ada yang jalan gitu kan. Bahasanya ada kayak ada halu-halu gitu nggak sih? Mas? Langsung mau jawab begitu. Sering kalau saya. Lalu siapa Oke, begitu? saya sering. Saya saking halunya tuh sampai ada satu waktu itu saya buka HP, ya kan, jalan sambil buka HP, terus liatin komen di IG kan teman-teman Hah? pada suka. Oh, di sinyal ada tuh Mas? Sinyalnya itu yang bagus banget sama. Banyak. Ya makanya Bagus banget. pada bisa bikin story juga Ya udah kan, gitu kan. Saya jalan, terus pas saya selesai itu pertigaan. Heeh. Jadi saya lupa. Jadi saya habis dari sana apa dari sana. Gitu. Jadi kayak saya ini habis ini ke kanan apa ke kiri gitu. Jadi malah jadi lupa arah gitu. Oh. Karena saking ya itu halu, terus udah capek banget. Kalau halu saya biasanya lihat pohon kecil tuh kayak ibu-ibu lagi gandeng anak. Itu yang ini sih. Kadang kalau udah lari di atas 24 jam. Pernah saya tuh lihat sampai ada playground di hutan gitu. Padahal itu pohon-pohon doang. Oh, maksudnya kayak Kita visualnya tuh kayak ngeliat playground gitu. Kita kayak teman-teman komplek gitu ada ayunan ada gitu-gitu ayunan, kok. ada perosotan gitu. Ya, kayak gitu. Oh. Belum pernah kan halu? Belum, jangan lah kok. Jangan lah kok, jangan. Coba SLU 120. Waduh, jangan. Coinsis?
Kalau aku tidur karena tidurnya cukup, sama sekali sih nggak halus sih. Aku juga Lebih nggak bisa pernah halu ya. menikmatin. Ya hanya pas ya itu tadi yang lambat banget itu, itu stres banget itu. Aku Stres cuma banget. yang paling nyebelin tuh yang rute 240 ke 280 ya. Yang 3 itu. Itu yang paling kesel sih. Cuma itu doang sih. Lebih ke kesel aja sih. Terus itu panas banget lah. Ada satu yang bagian panas banget terus dinaikin ke atas. Nah, ada satu yang lebih penting nih, Ko. Tadi kita bicara tidur nih, Ko. Ada yang pasti kan manusia juga kita makan. Nah, kalau misalkan ada kendala di toilet gimana, Ko? Kalau kita 6 hari bener-bener di gunung kan gitu. Ya, itu pasti orang tuh banyak yang bingung tuh. Ya, Ya, kalau mungkin Kalau ketemu Refugio, aku ke Refugio sih. kalau buang air kecil mungkin kita masih bisa lah ya. Nah, kalau buang air besar itu gimana? Tapi di sana tuh WC-nya bagus banget. Jadi Kita udah tahu kalau misalnya turun ke di bawah 1.500, udah pasti bagus WC-nya. Nah itu udah pasti harus ke toilet langsung, gitu. Langsung. mau buang air kecil, buang air besar, Iya. dikeluarin semua. Betul, kalau aku disiplin. Jadi aku setiap 50 itu WS bagus, udah pasti ke toilet. Itu priority number 1. Oh, maksudnya juga sama? Ya kadang. Iya, kadang. Berarti kalau kadang ada di mana Marjan ada di track gitu maksudnya? Ya menahan itu sih. Ditahan. Ya seringnya ditahan sih. Ditahan. Sampai nanti nemu Mendapati tempat yang lebih proper ya. Ibadah gimana, Mas? Apanya? Untuk Oh, sholat. jalan terus. Jalan. alhamdulillah. Wih. Jadi karena kita akan musafir, Betul. jadi boleh di jamak qashar. Jadi ya digampangin aja. Saya masuk waktu maghrib, saya sholatnya di isya, gitu kan. Mepet-mepet subuh kan nggak masalah. Yang penting masih dalam waktunya sholat. Gitu, Nih, nggak masalah. ini buat teman-teman juga nih perlu dicontoh nih Mas Ya, Jan ya. karena kan prioritasnya emang sholat. Soalnya kemarin tuh juga pada nanya, kalau misalkan ya kita mungkin kalau Cici gimana? Apa? Kalau itu soal buang air kecil, buang air besar. Aku kalau nggak tahan di batu-batuan sih. Tapi mostly aku cari Refugio. Puji itu yang tadi yang dibilang kan, Iya, yang kayak tempat itu mostly. kan, kayak kafe-kafe gitu. Tapi ada kayaknya aku nggak kuat lagi ada di batu-batuan. Tapi kebet pipis mulu sih. Iya. Itu yang aku rasain Karena ya. memang cuacanya dingin, Mbak. Ya aku Ya, ingatnya. kalau pipis kan gampang, Iya kalau sih, buang pipis air besar gampang. yang susah. Iya. Jadi pokoknya begitu masuk yang bagus 50, yang dikerjakan itu cuma satu. Pertama ke toilet Aku nggak bisa nih tunggu pertama ke trigger-trigger toilet. Nah itu pertama banget tuh, udah. Yang kedua makan, yang ketiga tidur kalau mau butuh tidur gitu. Kalau nggak butuh langsung keluar. Terus kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau ikut tour gitu kan, ada bisa kasih tips selain untuk latihannya, terus spill perjalanan Koko kayak gitu, itu apa lagi kok kira-kira tipsnya? Tipsnya cobain yang 170 yang banyak ini ya, elevasinya banyak gitu, minimal 110.000 yang kayak UTMB itu. Maksudku itu yang harus di Indo dulu atau memang di tournya juga sama? Bisa di Indo juga, bisa di Indo, nggak harus di UTMB, tapi seperti itulah mirip-mirip. Jadi kita taunya elevasi banyak itu apa? Biasa kalau 100 miles minimal 10.000 gitu. Kalau kurang berarti ya nggak banyak mendakinya gitu, nggak banyak tanjakannya. Tapi kalau udah di atas 10.000 untuk 100 miles sudah pasti banyak tanjakannya dan itu pasti beda, waktunya jadi lebih lambat. Nah, kamu bisa nggak survive di 170 yang banyak tanjakannya itu gitu. Jadi kalau udah bisa, nah baru kebayang, udah kali 2 aja. Iya, aku kasih tau juga. Nggak, entah kenapa kalau di luar UTMB juga sama Thor itu COP awal itu selalu ketat. Habis itu longgar di belakang. Kenapa tuh, Ci? Biar semuanya gerak duluan, jadi nggak boleh nyantai-nyantai di awal. Nyantai-nyantai ya. Iya, jadi COP UTMB sama Thor ini di awal-awal tuh selalu ketat. Jadi dipaksa gerak terus, jadi nggak boleh. Jadi ntar baru di hari keempat, aku lihat sih hari keempat kelima, baru itu COP-nya agak longgar. Jadi yang seperti Mas John sama Francis bilang ya emang harus prepare bener. Karena kalau nggak prepare bener ntar kena chop di awal-awal gitu loh COP-nya. Karena menurut aku itu cukup ya aku lihat ya perbandingannya gitu. Berarti kayak kalau kita misalkan kayak gitu kan bisa cobain nanti kayak di Rinjani ya kok ya. Betul, Terus betul. BTS apa lagi kalau di Indonesia kok kira-kira yang biar Ada Bandung, BDG ya, BDG BDG ya. juga Harus gitu. gunung deh. Kalau menurut aku sih harus Iya, gunung ya. ya makanya Mas bisa dilihat elevasinya itu tadi gitu, minimal
Lancongnya 10.000 sekali ya. 1.500, 1.000. Ya kalau 10.000 agak susah sih Om, paling ya 9.000 lah gitu masih oke lah ya. Oke. 9.000-an. Jadi 100 mil, EG-nya 9.000, paling jelek ya 8,5 lah itu udah paling ini. Ini jenis 100 berapa kok? Itu 14.000, hampir itu yang 14.000. kategori 100 milnya. Yang 100 masnya? Hampir 14.000. Hampir 14.000. Nah itu aja Mbak. Berarti kurang lebih teman-teman kalau mau itu nyobain itu aja kok ya. Tapi beda ya, kalau IJ 100 itu Tapi rutenya gambarannya nyebelin ya. gini. Gambarannya gini, kalau Rinjani setiap 50 kilo itu ada tanjakan 4.500. Tapi kalau di Tor setiap 50 kilonya tanjakannya 4.000 gitu. Sedikit di bawah Rinjani gitu. Jauh Jadi, beda, itu jangan diomongnya ya, Bang. Sedikit tanjakannya sedikit gitu, tapi cuacanya Oh Iya, iya sih. itu di yang- luar itu lebih enak karena nggak keringetan itu tadi. Makanya aku kan Enak banget pakai base layer yang sama 5 hari, nggak keringetan dan nggak bau. Aku juga bingung. Ini nggak bau sama sekali ya. Ganti-ganti ya. Nggak usah Banyak. ganti baju. Jadi aku udah melewatkan satu poin penting yang menyita waktu nih, ganti-ganti baju. Udah nggak perlu ganti baju sama Tapi sekali. kaos kaki enggak, aku ganti kaos kaki terus loh, Kaos gak pasir. kaki ganti. Oh, Jadi oke. setiap sepatu aku pakai 100 kilo, ganti sepatu ganti kaos kaki. Iya kalau Rinjani bukan itu benar-benar dari laut kan kok? Betul. Laut sih, Kalau di, pantai. ya, kalau di sini lari kita keringetan banget. Udah kayak inilah kayak mandi gitu. Tapi di sana nggak keringetan. From Tisu Summit. Cici mau tanya lagi Ci? Aku oke, paling terakhir ya. Jadi setelah kalian mengikuti multiple day trail race ini, apakah sesuai bayangan kalian? Kalian kan pertama kali, atau di luar bayangan kalian, atau apa yang ingin kalian siapkan untuk selanjutnya? Iya, kalau aku rutenya beyond ekspektasi sih. Jadi Bagus, lebih tapi- susah daripada yang aku bayangkan rutenya gitu. Oh. Jadi aku pikir ya aku kan ngelari di UTMB, aku bayangin kayak gitu. Iyalah, runnable semua lah gitu. Ternyata banyak banget batunya. Beda banget ini Itali, banyak batu, banyak ini. Jadi brutal. Brutal banget gitu. Tapi di sisi lain itu tadi makin panjang ternyata aku makin suka gitu. Oke. Ternyata lebih santai, hanya 55 kilo per hari, nggak nge-push terus-terusan kayak UTMB gitu. Aku cukup tidur, cukup makan. Jadi kalau kita suka ya jadi kayak piknik aja. 6 hari masih exciting nih gitu. Mungkin kedepannya ada juga yang 10 hari gitu. Mungkin nggak tahu. Enggak, apa yang mau diulang kalau ikut lagi yang sama? Enggak, maksudnya ikut yang multiple day. Kan sebenarnya beda ya. Ya. Nah, Yang kalau yang mau diulang lagi kayaknya aku cocok sih sama makanan di sana. Kayak aku suka pasta, pasta aku suka aja. polenta gitu. Jadi Makanannya malah. harusnya lebih cepat. Aku nggak perlu Iya. masak nasi yang setengah jam pakai rice cooker gitu. Udah Mas John coba. Kalau saya sih udah sesuai bayangan, Oh, karena oke. kan lihat dari rutenya tuh 50 kilo dia udah EG-nya bisa 5.000 lebih Iya, gitu kan. benar-benar. Nah itu yang 100 aja udah hampir 9.000-an. 9.000-an. Iya, Nah, itu kan berat sudah itu. sudah kelihatan gitu loh kalau Iya. dari lihat dari jarak sama elevasinya. Jadi jelas itu bakal teknikal dan bakal banyak naik turun aja gitu loh. Nah, itu juga sudah sesuai target juga. Mungkin ya itu tadi saya cuman kurang di masalah manajemen tidur aja gitu loh. Jadi untuk the next multiple day race ini, jadi saya harus belajar masalah manajemen tidur. Tidur ya? Di hari pertama nggak usah dipaksakan berapa kilonya, yang penting ada istirahatnya. Biar di hari kedua lebih enjoy lagi, ketiga, keempat, bahkan ke hari 14 tadi itu. Dia mau ikut 14 hari. Kalau soal recovery gimana Mas John? Recovery alhamdulillah saya tinggal jalan-jalan aja sih. Iya Mas John, sama nih kayak Cici juga nih, ngobrol-ngobrol ya Mas John juga ya, lanjut terus loh. Tapi kayak gitu tuh recovery kita tuh ya enjoy aja kan Om. Iya, aku juga enjoy. Jadi kayak Nggak lari sih. ngerasa ya itu sudah kesehariannya begitu gitu. Jadi yang biasanya nanjak begini ini kan cuma jalan biasa atau nggak gendong anak, itu menurut saya ya Iya. biasa aja. Selama nggak ada cedera yang berat gitu ya, maksudnya ankle atau kenapa dan Ya untungnya lain-lain. finishnya aman, jadinya Ya. recovery pun juga ya udah aman juga kan. Aman aja. Sampai disuruh istri Mas John, Iya, lanjut lagi itu umroh. dia. Itu dia. Kayaknya sih juga salut loh. Abis ini dia juga lama loh, jangan ngomongin aku. Iya makanya Mas John juga salut, makanya akhirnya tadi kan Mas John bilang kan, katanya
akhirnya istri yang pilih mau negara mana. Karena di situ habis race istri nyusul. Iya. Tapi cakep sih, dia pilihan tepat ke Swissnya. Iya, Kayak bener. gitu ya. Iya, makanya istrinya langsung aja. Masih bisa terus. Habis liburan umroh. Pasti juga habis Jakarta Bali. Terus ikut yang berbabu berapa kok? 42 kemarin ya? 42. Atau Thor. Setelah Thor kok juga langsung flight ini kan WMTRC kan? Iya, jadi official di sana. Lanjut semua. Sama. Jadi official. 3 minggu sih. Wah ini tapi jangan sama tiru, aja. ini orang-orang monster semua ini. Berdua. Cici juga sama berarti. Iya juga. Aku pulang, nggak kelanjut. Nggak, sebenarnya di dalam multi days itu yang paling berat tuh hari kedua ketiga. Nah, udah hari ketiga kayak recovery-nya on the fly aja udah, cukup makan, cukup tidur. Hari berikutnya 4, 5, 6 itu ya recovery dengan sendirinya. Kita melakukan itu kayak udah biasa gitu Udah loh. biasa. 3 hari itu kita lakuin terus, makin lama kita lakuin makin biasa gitu. Jadi selesai itu ya sebenarnya nggak terlalu nge-push kayak lomba-lomba yang harus. Tapi nyeri kan gue berarti sebenarnya nyeri ya. Iya. Enggak sih, enggak senyeri yang kita push dalam sehari 2 hari gitu loh. Beneran, maksudnya Beda. iya beda kan, kita lebih santai, lebih jauh harus lebih santai. Kalau makin jauh makin Tapi nge-push emang mungkin berasa nggak ya, nyeri juga. tapi nggak separah itu ya. Nggak, jadi kalau ultra menurut saya tuh gimana ya? Ini tinggal mental betah-betahan, Iya. ya kan? Apa namanya? Mood itu bakal naik turun, ya kan? Mood itu bakal naik turun. Kalau misalkan pas moodnya turun kita nyerah, ya udah. Tapi kalau moodnya turun kita santai, dibikin istirahat dulu, enjoy, yakin bakal bisa naik lagi, naik lagi mas. Makanya tadi Om Ensis bilang beratnya itu di duel di hari kedua dan hari ketiga, itu di mana mood itu bakal turun drastis, langsung turun Karena dari capek kayak yang ngantuk baru dan hari lain-lain. berapa gitu ya. Iya di situ. Nah di situ gimana caranya bisa bertahan? Itu bertahan aja, gak usah dinaikin. Jadi cuma yang penting konsisten. Yang penting gue naik dengan sendirinya. Naik sendirinya dari ke-4, 5 makanya ngebut lagi kan. Hampir bisa lagi ya. Hampir nih. Kalau aku sih, kalau aku punya story aku suka lebih ke how many kilo to go ya. Nah itu salah satu mood aku kalau ini tinggal dikit lagi. Jadi kayak kalau udah sisa dikit lagi, kayak oh, ini udah setengah perjalanan nih. Jadi aku kadang kayak udah happy nih udah setengah perjalanan, sisa ini lagi. Jadi kayak ya itu juga bisa membangkitkan mood. Karena kan kalau mood awal aduh masih 300 tunggu, masih 200 lagi. Iya, Jadi kalau udah mau kepikiran. sisa-sisa dikit itu pasti aku percaya moodnya naik. Ya. Karena udah tinggal dikit lagi mau selesai gitu loh. Kalau aku ngebooster moodnya dengan ngontenin setiap masuk WS. Konten tuh paling dikit nonton. Hampir nggak ada yang kelewat WS ya. Asik. Yang aku konten. Di wawancara, Kecuali ya pas aku muntah-muntah. Nah itu benar-benar. Udah bad mood ya. Apanya buang. Survival gitu ya, survival. Kamu Nggak di finish kepikiran deh. kayak konten gitu. Maksudnya udah tidur, udah makan, fokusnya itu udah nggak kepikiran lagi konten. Ada beberapa yang skip ya, mungkin 3 WS skip lah ya gara-gara itu sih. Butuh tidur lah gitu. Tapi habis tidur 3 jam sama makan banyak itu konten lagi. Udah seger lagi tuh. Karena nonton is key. Nah, masalahnya bateraiku mau habis gitu. Jadi, udah di-upload, habis itu aku flight mode gitu. Jadi nanti pas ada sinyal, pas bisa masuk power bank, baru ke-upload semua gitu. Jadi aku bikin konten setiap itu di kondisi flight mode. Oh. Nah, begitu udah bikin video, aku langsung upload di Instagram. Tapi kan waiting tuh, Iya, masih kayak nunggu itu. nunggu gitu. Oh, ini kontennya langsung Ada ini ada bukan tips on ada the days. Iya. Langsung. Ini tipsnya tips ada buat orang mau konten juga. Mungkin Mas Cika nih kamu mau dikasih tahu Langsung jadi tipsnya. bikin video langsung upload, bikin sekali video nih. langsung upload. Nah, jadi WS-nya sambil hampir nggak ada yang kelewat. Kalau aku upload kan di story, ini mereka uploadnya di post. di post Iya, di reels, Enggak, di bikin reels. video. Jadi bikin video dulu, abis itu aku upload Di story manual. atau di post? Di story. Oh, kalau aku di reels. Oh, Kalau aku di di reels. langsung fit ya. Langsung Reels fit. ya? Langsung fit. Karena komennya dari teman-teman Jadi dia buat bikin booster semangat ya. juga, Iya, bener sih, semangat. Itu tadi yang dibilang, makanya kalau kita pas lagi moodnya turun, bertahan aja dan nanti bakal naik lagi. Banyak caranya kok. Secara buat apa ada juga sih ada soal yang nanya gimana caranya kalau emang kita udah demotivasi gitu Mas. Ya. Konten. Iya makanya konten, makan, happy. Sebenarnya pikiran yang paling penting. Tapi enjoy sih, Asli ya. karena alamnya bagus kok. Aku worth it lah. tapi Alamnya kalau udah bagus. capek masih capek. Nggak, tapi cakep banget.
capeknya beda mas. Oh, iya Capeknya tetap sih. capek seneng ya. Iya, capek sana, alamnya Capek seneng. bagus. Cakep. Saking senengnya itu. Pas malam bagus, pas terang bagus, pas sunset bagus. Semuanya bagus semua udah, jadi nggak ada alasan Iya. untuk kita tuh ya Udah ada awan sama sekali, bingung nggak gue? Saking senangnya itu sapi-sapi itu aku aja ngobrol tuh. sapi kok. Halu, ini halu. Berarti ini halu. Oh, masih masa sorry sapi ini sapi. Ini halu. Dia Banyak ngomong. sapi. Enggak, maksudnya sapi-sapi disapa gitu kan. Halo. Maksudnya sama gimana nih? Gak ada finishnya gimana kok? Ya berarti Mensis ngerasa disapa sama si sapi itu. Oh, halo Mensis itu. Enggak halu, bener-bener apa ya, enjoy Saudara aja ya. lari gitu. Enjoy. Enjoy aja lari, setiap ada pelari kita ajak ngobrol gitu, habis itu juga ada penduduk sekitar disapa gitu, bener-bener inilah gitu, jadi nggak ada pressure sama sekali gitu, kayak nggak ngerasa berlomba sekali gitu. Bahkan penyelenggaranya pun mereka bilang ini bukan lomba gitu. Iya. Jadi yang mereka titik beratkan itu you must Adventure. have memory, good memory. Iya sih gitu. bener sih. Gitu. Iya bener. Kecuali memang kita elit-elit dunia gitu beda ya kok. Iya, mereka racing. Gimana caranya buat mengabadikan momen, mungkin kalau misalkan kita nggak bisa kesana lagi kan sekali seumur hidup seenggaknya ibaratnya. BTW Mas John finish berapa jam Mas? Saya 119 jam 52 menit. Dari ketiga Mas John paling cepet ya? Iya. Kebetulan ya. Terus Cisyanti berapa? Aku pas aku I think 120-55 kayaknya. Oh beda sejaman lah. Udah sejam. Abis itu baru Kensis. Kau Iya, berapa? 123 lebih kan nggak salah. Pada nunggu semua dong berarti. Mas John nunggu Cisyanti. Iya. Terus nunggu juga Kensis. Makasih loh Mas John. Saya udah mau tidur. Aduh ya di chat. Iya, aku lupa John, bendera. videoin bendera gitu kan. Oh, bendera Nah, Indonesia. oke. Iya, bendera aku hilang. Jatuh kayaknya. Oh, maksudnya gue bawa di face. Saya bawa kan di Kita semua dropback. bawa. Oh iya di dropback Di ya. dropback. Tapi saya ingat di dropback terakhir kan hampir lupa tuh. Untuk Ya kan? Indonesia. Dropback terakhir kan udah nggak ada lagi, dari langsung Ya, langsung finish. Iya kan? betul. Makanya tuh saya ingat terus saya bawa. Ya udah. Terus jujur lupa. Aku yang jatuh karena nggak ada di ropek. Kayaknya aku pas mana jatuh lah. Ya intinya nggak ada lah ya. Iya. Soalnya barang di dropback Kalau aku banyak nungguin banget. Kohensis juga kan udah mau finish kan. Jadi bentar, yaudah. Habis itu makan bareng. Kalau aku dua tuh nggak boleh lupa itu bendera sama kaos. Kalau iya sih. Kalau udah kok tuh emang tipikalnya ini ya. Aku kalau tadi kita nanya dari awal, kok bener semua tuh berhari seminggu tuh udah terplan semua sih. Salut sih aku. Beda macamnya. Kita Bapak. nggak saja pakai oh iya beda. Om misalnya salah. Bapak ini. Oh, iya. Kalau maksudnya biasa aja udah. Tetap di plan tapi nggak sedetail Nggak hal sedetail sekecil Mensis, gitu ya. di maintenance untuk plannya sih sebenarnya. Mensis terlalu detail banget emang. Oh gitu. Jadi Kenapa untuk tuh Mas John? beratnya aja itu sampai dicari dia berapa, Berat. trekking pole berat berapa, jaketnya. Jangan jaketnya ini kurang enteng. Oh gitu saya pakai yang ini Om ya. Ini sarung tangan kayaknya bagus yang enteng yang ini. Gitu jadi. Oh gitu. Jadi emang detail banget sih. Itu kenapa kok kayak gitu? Iya, kalau jarak pendek kan ya udah berat sedikit nggak masalah. Biasa aja Nah, ya. ini kan 6 hari kita bawa terus, kita gimbal terus gitu. Tapi Kalau emang- kita bisa ngurangin 200-300 gram, wah itu ngaruh banget. Ngaruh. Kalau kayak John bawa Insta aja, wah itu udah 300 gram gitu. Jadi bener-bener kalau aku kan kayaknya beban yang aku bawa terbatas gitu. Makin berat, aku makin bisa lemes gitu. Ya mungkin kita bisa bilang itu hanya 300 gram, tapi kan 300 gram itu kan kita akan bawa sama Betul. berapa hari kan, Iya. pasti akan berasa juga Iya, bahasanya. jadi mempermudah aku lah gitu. Jadi ada tambahan Ji. Aku udah cukup. Mas Jan ada mungkin yang ditambahin lagi buat teman-teman kalau sekiranya Yang buat lupa. master Ya cukup sih sebenarnya, cuman gitu. dari Wensis? Aku dari ikut lomba Thor itu, jadi aku merasa, berarti aku bisa, kan setelah lari 1.500 itu aku larinya 17 jam, 7 jam istirahat gitu. Oh, aku ternyata di Thor bisa ya, lari 22 jam dan 2 jam istirahat gitu. Jadi harusnya bisa lebih jauh lagi. Oh easy. Mungkin bisa Jakarta Aceh. Waduh. Enggak, bukan jauhnya, tapi perharinya itu kan. Jadi lebih banyak harinya dibanding istirahatnya. Titik beratnya itu pada perharinya gitu. Selama ini di Asia Tenggara baru tercapai 90. Kemarin aku bisa mencapai 95 per hari. Oh, gokil. Habis itu ya PR-nya sih bisa nggak ya 100 per hari atau 120 per hari gitu. Nah nanti Di road apa di trail? di road. Tapi kayaknya bisa kalau asalkan jangan jalan raya yang terlalu resiko
kendaraan Iya, besar. bukan ya. masalah jalan rayanya gitu. Ketika kita lari 17 jam dan istirahat 7 jam, itu kan ya katakanlah dapat 95 gitu. Tapi kalau kita bisa lari 22 jam dan 2 jam istirahat, lebih lagi dong. Tapi Karena kan larinya efek kan ke- 5 jam. 2 jam itu cukup buat badanku Gede. sebenarnya gitu. Serius kok. Ya kan Kalau- dengan tapi tanjakan itu aja kan aku beda loh cukup impact-nya gitu. Iya baru. sih, Iya tapi kan? kan Tapi ternyata beda loh impactnya Marut. Ya makanya kan ini Ini maksudnya jadi apa? punya pencerahan Iya, lagi. Oh tapi ternyata terus mungkin kita bisa 20 jam istirahat 2 jam. Karena aku juga sehari istirahatnya 2 jam ya. Tapi kan impactnya aku nggak. Oh aku iya, iya paham. Oh iya. Jadi benar. kalau mau dipaksa di route dengan apa yang dilakukan di trail, efeknya pasti apakah akan penyok di keempat kelima karena lebih butuh recovery yang lebih lama. Enggak, itu aku ya. Ya belum lagi Bisa, cuaca, bisa, karena bisa. cuaca juga ngaruh kali kok ya kan. Karena Karena mungkin trail cuaca lebih ngaruh. lebih di sana kan. empuk ya. mungkin kalau yang Koko lakukan di Tor ini terus dilakukan ke yang kemarin Jakarta Bali mungkin belum tentu bisa Iya, juga malah kali kan. Iya, penyok lebih cepet. Iya makanya. Iya makanya jadi Saya kayak aja tuh. Bisa. Karena bisa jadi penyok lebih cepet loh. jadi Dengan punya gambaran yang mungkin bisa ditingkatin lagi. Bisa dicoba lagi yang Jakarta Bali. tapi enggak 22 Coba. jam. Coba tapi Iya. mau Jakarta Bali mungkin aja. Ya, balik Jakarta balik dulu nggak apa-apa. Iya. Bener sih. Jakarta Ya, Aceh bisa tuh. terutama Belum. PR-nya sih nanti kan Cross aku Sumatera. mau lari 6 hari tuh, perharinya mau ngejar berapa? Nah itu sih pertanyaannya gitu. Misalnya kalau seharinya bisa 120 berarti Tanya 6 hari lagi tahun depan. aku harus punya target 700 minimal gitu. Kalau nggak punya target itu otomatis 700 kita kilo. ngambang dan ngantuk pasti. 700 kilo jadi 120 sehari lah ya. 120 kilo sehari. Good luck aja ke suhu. Di Jakarta mana? Enggak 120 itu Jakarta mana ya? Jakarta Cikampek Iya. lebih. Nggak, orang kan cenderung 3.000 lebih jauh daripada 1.000 gitu. Tapi kalau 3.000 itu dilakukan 50 kilo per hari itu jauh lebih mudah gitu. Oh, iya, Jadi jelas. perharinya Iya, iya. itu Tinggal impactful menangin sekali. Iya benar Mas Jon. Ya makanya pikiran ngaruh banget sih, makanya kalau kayak Iya. kita udah terlalu lama hampir sehari lebih, pikiran juga penting banget kan buat ngaruhin gimana kita buat fokusnya kan. Betul. Makanya di sini kayak aku tahu kayak yang apa sih second win itu loh. Tahu nggak sih? Iya, Pernah second denger sih? win. Iya kan? Kohensis beneran dapat second win. Oh iya. Karena aku nggak ada yang sampai low moment ya. Iya, aku Mas sering-sering Jon ada ngasih kayak yang gitu juga sampai soalnya. sampai Nggak, kepikiran nggak DNF itu gitu. second win. Karena aku nggak ada yang kepikiran DNF Iya sama itu sekali. bener-bener yang duduk gitu ya. Itu second win. Konsultasi ke grup. Aduh guys, aku muntah-muntah serius. Iya. Ada 2 grup itu aku konsultasi nih, aku upload fotonya lagi makan. gitu. Semuanya nge- Habis itu ditanya-tanya, ini aduh kayaknya aku lambat banget ya 9 jam terakhir dapat 12 kilo gitu. Habis itu ngobrol aja Tapi sama benar sih, karena teman-teman biar gitu. nggak kepikiran. Jadi kayak Bagus mengalihkan juga. pikiran, habis tidur, habis itu bisa seger. Karena kalau sendiri nggak dikeluarkan mungkin bisa beda. Iya, yang ada malah aduh sayang banget ya gitu kan. Terus aku Banyak pertimbangan juga- pasti ya. Aku Tapi juga video call sama istri gitu kan. nah, itu salah satu Habis yang itu- bikin semangat juga tuh. Cepet Nggak kasih. disemangatin. Kamu lanjut ya. Kalau jangan dipaksain gitu. Komennya gitu. Aduh, nggak bener ini. Bukan, Aku tidur di mana terus? Maksudnya dia kurang motivasi. Cipetnya tuh ya udah kalau nggak kuat nggak usah dipaksain. Nah, gitu. Iya. Kalau mau DNF tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kasarnya. baik ya kok itu kok. Enggak dong. Aku tinggal di mana? Enggak. Oh iya juga bener. Iya. Jadi komunitas tapi dibully dia. Iya nggak? Kalau sampai DNF. Nggak, makanya ya karena kan Kohensis dapat second win. Kalau dia dengerin jangan dipaksain kan dia nggak tahu batasnya. Tapi ya mesti tahu juga ya batas second win ini di mana. Iya, tapi Ya. bagusnya itu kalau kita nggak booking hotel ya kita nggak tahu tinggal di mana, otomatis ya udah lanjutin aja, anggap aja di sepanjang Nggak perjalanan perlu itu hotel. $150 lagi. Iya, deh, mesti keluar duit, udah DNF, udah keluar duit, udah lanjut Iya. aja. Tapi mikirnya gitu, wah udah bayar hampir 900 euro nih, dibagi 6 kan 150 juga, udah bayar 150 per hari tuh di sana. Nggak, dan ini makan, COT-nya tidur, masih lama gitu. ya. Konteksnya COT Kohensis itu masih banyak banget. Jadi sangat amat beda lah ya sama orang yang COT-nya udah mepet. Udah mepet. Ini COT-nya ini masih Jadi kita masih bisa tidur. Masih istirahat 4-5 jam pun masih sampai sebenarnya. Iya. Gitu. Ya Karena- pas nanti pas finishnya itu. Ya waktu mahasiswa kemarin kondisinya di bawah. Kondisinya. Oh. Gitu. Makanya di grup juga masih Yaudah, bisa istirahat dulu aja, gitu. Iya, karena COT-nya masih lama banget, masih 20 jam lagi. Yang diharapkan tuh masih gitu, santai aja istirahat dulu. Sampai bener pulih dulu. Oh, gitu. Kalau
Udah masa dipaksain, nah. Agak beda nih. Siap-siap keluar 150 nih. Iya. Punya COT banyak itu menentukan juga sih. Iya. Karena kalau COT-nya masih banyak masih COT-nya Ya, masih santai. banyak. Jadi walaupun low moments masih bisa Ya balik. tergantung mindset juga benar. Iya, benar-benar. Ya mental sih penting ya. Habis itu juga nggak boleh down waktu udah ada problem. Kadang kan pembelajaran gitu. Kalau kita kalah dari itu, justru nggak belajar apa-apa gitu. Jadi saatnya itu ada masalah, kita atasi. Habis itu udah lanjut lagi. Nah, gimana kalau misalkan nanti kalau misalkan memang ada orang yang kayak listen your body kayak gitu-gitu, itu kita nanggapinnya gimana kok? Ada apa? Kayak kan ada istilah kayak listen your body, jadi kita di kondisi yang memang udah ya mental lah, fisik seperti itu. Terus kita bisa bilang tadi mindset harus kita coba teruskan segala macam. Tapi ada istilah juga yang lain, lu coba dengerin lah badan lu tuh kayak gimana. Itu jadi kan kayak kontradiksi gitu loh, Ci. Ya kalau aku sih dari dulu membiasakan mana yang membahayakan dan mana yang enggak gitu. Dari sisi gear aku udah cukup komplit gitu. Makan juga cukup, tidur juga cukup. Nah masalahnya moodnya nggak balik lagi nih untuk nanjak gitu. Jadi sebenarnya pas aku ngobrol itu semuanya udah aku lakuin gitu. Gear cukup, makan cukup, tidur cukup. Jadi tinggal ngebalikin moodnya lagi kayak gimana gitu. Nah itu sih selama nggak membahayakan dan moodnya bisa balik, ya artinya sebenarnya mental kita aja yang Iya, diuji, ini listen gitu. to your body itu lebih ke males mau lanjut atau cedera. Kalau cedera, Oh iya sih, kalau cedera iya. cedera emang harus ya berhenti saat itu juga. Tapi kalau emang lebih ke menderita kurang tidur, menderita ini ya. Kalau ya blister ini. cedera nggak, Mbak? Karena ternyata masih ada obatnya di medik. Kan aku habis itu minta di Perban. mengurangi Iya. blister. Sebenarnya pada saat aku lambat sekali itu aku juga listen my body gitu. Aku tidur, habis itu aku makan banyak, tidur lagi 2 jam gitu. Jadi nggak maksain Tapi itu aku terus-terusan. rasa pengalaman kali ya. Kalau aku Iya sih harusnya iya, tapi ya kalau mungkin masalah cerita lagi. Kalau aku sih menurut aku pengalaman ya. Ini soalnya Listen to your body atau give up atau Agak susah sih kalau Iya kan, susah kan, ya? agak susah. Soalnya makanya saya bilang itu tadi, kalau yang mau ultra, emang benar-benar niat ultra, itu nanti pasti ada saatnya mental itu jatuh. Gimana caranya kita bisa bertahan, nanti itu naik lagi. Makanya maksud saya di sini, jangan yang tiba-tiba kamu langsung DNF. Tunggu aja dulu sebentar. Kalau itu waktunya masih ada ya. Tapi kalau udah nggak ada ya kamu memang harus mikir cepat di situ. Betul. Iya. Tapi kalau waktunya masih ada, tunggu dulu sebentar, makan, minum, main HP dan lain-lain seenaknya dulu. Nanti dia akan naik lagi. Kamu coba sedikit-dikit, nanti dia akan naik lagi perlahan. Ya kayak yang dilakukan Om Ensis kan? Iya, iya. Ya kan, gimana caranya mengembalikan mood itu. Apalagi mikir, aduh duitnya sayang juga nih. Saya Itu sih paling penting. Ternyata it's a good thing loh. Saya nggak enak mau bilang di grup, Om, ingat 150 euro. Nggak enak. Bener. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Jadi kayak buat teman-teman juga kayak buat ngebedainnya tuh kapan dia bener-bener di titik kayaknya emang gue udah nggak bakal bisa ada lanjut gitu. Sama coba gue tahan dulu, coba lagi gitu. Permainan mental aja sih. Pengalaman, Ya kan? Permainan mental. Jadi kayak agak apa ya? Agak tricky juga nggak sih Mas? Ya. Kayak gitu kan? Kalau menurutku sih kalau listen to your body itu lebih ke cedera atau enggak yang Cedera. lebih dia bisa lanjut atau malah memperparah. Iya, ini yang berbahaya itu sih. Mungkin kalau lagi downhill ternyata amit-amit dia jatuh Oh, ankle, bisa gitu jadi ya. kan memang mau tetap mau mikirin gimana emang kakinya udah Iya, udah nggak bisa. keseleo kan bahasanya. Saya pernah di Mandalika. Race 120 kilo. Saya kram di tengah-tengah, kurang lebih KM 60 atau 70-an. Saya benar-benar kram yang semua titik paha depan 2 sama betis. Ketika saya nunduk gini, kram di perut. Aduh. Saya stitch ya. Tapi saya nggak DNF. Saya istirahat sampai tidur 2 jam setengah. Saya minum yang banyak, saya makan dan lain-lain. Terus akhirnya saya bangun, saya jalan sedikit, udah enak Mas. Akhirnya saya lanjut lagi sampai finish. Itu yang maksud saya, ya ini kayak gini gitu loh. Ultra tuh kalau masih ada waktu, tadi saya bilang, kalau masih ada waktu coba istirahat dulu aja. Jangan terlalu buru-buru memaksakan DNF gitu loh. Pikirkan yang motivasi kenapa kalian daftar race ini. Apa yang terjadi kalau kalian bisa finish gitu loh. Itu yang harus kita banggakan dan kita
tanamkan aja. Ya, berarti soal ini mental penting banget ya Mas ya. Mental. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar hal-hal memang masih bisa kita lanjut, ya udah lesson herbal itu kayak masih belum berlaku lah bahasanya kan berarti. Bukannya saya melarang untuk DNF gitu. Oh iya. Tapi coba dipikir lagi, istirahat dulu, dienakin moodnya, nanti pasti. Sampai akan balik bener pulih lagi, ya coba lanjut lah bahasanya. Ini bisa ditiru dari triknya Koensis tadi kan Iya. gitu. Ya aku selama beberapa ikut ultra tuh problemnya macam-macam sebenarnya. Banyak. Kram pernah di kilometer 50, masih 200 kilo lagi gitu. Muntah sih paling sering Kemarin muntah gitu-gitu. muntah. Padahal aku jarang muntah loh. Kenapa kok sih kok? Kalau kayak gitu kok? Nah itu tadi yang aku jelasin, Makan karena pasta. nge-push kan. Makan pasta. Pasta aja. Tapi rasanya enak masalahnya gimana? Nah itu, karena dingin banget 5 derajat, Oh. bisa masuk angin, sama terlalu nge-push ke atasnya. Karena aku ngasih target ke diriku sendiri 500 meter per jam gitu. Jadi Bisa langsung nge-push di awal-awal ya? nggak masih. nge-push, 500 itu nggak nge-push. Maksudnya konsisten gitu loh. Kalau ketika lo 500 meter aja butuh 2 jam gitu. Jadi kita butuh 2 kali lipatnya daripada biasanya gitu. Jadi biasanya kan kalau nggak ada masalah 500 dapatlah 400-500 gitu. Tapi kalau udah mendakinya udah 300 gitu, aduh udah tersiksa sekali. Gitu. Ada pakai gel nggak Mas? Pakai dong. Pakai. Koensis juga pakai semua. Juga pakai. Ya aku kombinasi Mountain Walaupun Gel buat sama aku- itu bar. Tetap solid ya, lapar terus aku di sana. Nggak tahu ya, aku sih lapar. Solidnya bar itu sih aku kombinasiin. Aku, iya. Enervit bar beli di sana. Enak tuh. Oke, udah berapa jam nih kita ngomong Ci? Sejaman lah sih. Sejam lah ya. Lebih sejam. Iya. Udah sejam lebih. Kasihkan ngobrol gitu aja. Iya, Ini Koensis masuk Ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton pembahasan To dari Cishanti, dari Koensis, dari Mas John, sampai mungkin nanti di episode selanjutnya atau event selanjutnya kok mungkin. Ya, thank you teman-teman. Terus Sampai explore jumpa. perfection.